Pemuda pengamen ini tak sengaja temukan bayi di halte bus. Ternyata itu ada CEO yang diculik. Kini dia diangkat jadi keluarga CEO dan nasibnya berubah drastis. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi di channel Jejak Kehidupan YA. Bagi yang belum subscribe ini, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu YA dan absen kalian semua dari daerah mana saja ya. Selamat menonton. Hujan badai mengamuk bagaikan raksasa yang sedang murka, mencambuk setiap jengkal aspal ibu kota dengan butiran air yang terasa sedingin es. Langit malam bergulung-gulung hitam pekat, sesekali dirobek oleh kilatan petir yang menyilaukan mata, disusul gelegar guntur yang membuat kaca-kaca gedung pencakar langit bergetar. Di bawah bayang-bayang kemegahan kota metropolitan itu, di sebuah halte bus reot yang atap sengnya sudah keropos dimakan karat, seorang pemuda duduk meringkuk. Bara, pemuda berusia 22 tahun itu, memeluk erat gitar tuanya seolah instrumen kayu usang itu adalah satu-satunya nyawa yang ia miliki. Pakaiannya jauh dari kata layak. Sebuah kaos partai berwarna pudar yang dipenuhi noda oli dan debu jalanan menempel basah di tubuh kurusnya. Kulit bahunya yang sering terbakar matahari kini menggigil hebat, bergesekan dengan kain tipis yang tak mampu menahan hembusan angin malam. Sialan, hujannya awet bener. Mana perut dari kemarin cuma keisi air keran masjid. Gumam Bara dengan suara parau. Bibirnya yang kering dan pecah-pecah bergetar menahan dingin. Ia menggosokkan kedua telapak tangannya yang kapalan parah, sekasar parutan kelapa akibat memetik senar karatan setiap hari. Aroma tubuhnya adalah perpaduan menyengat antara keringat masam, anyir aspal panas yang terguyur hujan, dan debu knalpot yang melekat layaknya tato di kulitnya. Sandal jepitnya yang tipis sebelah nyaris tak ada gunanya menahan genangan air kotor yang mulai merendam kakinya. Tiba-tiba, di antara deru angin dan suara hujan yang memekakan telinga Bara menangkap sebuah suara sayup-sayup. Sangat pelan, nyaris tenggelam oleh suara rintik air yang menghantam seng. Ia menghentikan gosokan tangannya, menajamkan pendengaran, memiringkan kepalanya sedikit. Suaranya terdengar dari arah sudut gelap halte, tepat di belakang tong sampah berkarat yang baunya menyengat hidung. Kucing garong mana lagi yang beranak sembarangan di cuaca begini? Gerutunya pelan. Namun, rasa penasaran mengalahkan rasa dingin yang menusuk tulang. Bara bangkit perlahan. Kakinya melangkah hati-hati menghindari genangan lumpur kotor. Matanya yang tajam bak elang memindai kegelapan, hingga tatapannya terkunci pada sebuah kardus mie instan basah yang kondisinya sudah setengah hancur. Suara itu berasal dari sana. Bukan meongan kucing, melainkan sebuah rengekan. Rengekan manusia yang amat lemah. Jantung Bara berdegup kencang, memompa darahnya 2 kali lebih cepat. Tangannya yang gemetar karena kedinginan perlahan membuka tutup kardus yang sudah lembek tersebut. Kilatan petir tiba-tiba menyambar terang, menerangi seisi halte selama sepersekian detik, dan pada detik itulah napas Bara tercekat di tenggorokan. Matanya membelalak tak percaya memandang isi kardus itu. Astagfirullahaladzim. Desisnya mundur selangkah. Saking kagetnya hingga gitarnya nyaris terlepas dari genggaman dan jatuh ke kubangan air. Di dalam tumpukan koran basah itu, terbaring sesosok bayi mungil yang wajahnya sudah pucat pasi kebiruan. Bayi itu menangis tanpa suara keras. Hanya bibir mungilnya yang bergetar hebat menahan siksaan hawa dingin yang tak tertahankan. Yang membuat Bara semakin syok adalah selimut yang membalut tubuh mungil itu. Meski sudah dipenuhi bercak lumpur coklat dan basah kuyup, kain itu berkilau saat terkena bias lampu jalanan. Sutra asli. Kain mewah yang bahkan untuk menyentuhnya pun Bara merasa tak pantas dengan tangan kotornya yang penuh kuman. Ya Tuhan, siapa iblis tak bernurani yang tega membuang malaikat sekecil ini di tempat sampah begini? Seru Bara dengan nada tinggi, kemarahannya tiba-tiba mendidih mengalahkan rasa dingin yang tadi menguasai dirinya. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri dengan panik, menembus tirai hujan lebat, mencari siapa tahu ada seseorang yang baru saja meninggalkannya. Namun jalanan aspal itu kosong melompong. Hanya ada dia, bayi malang itu, dan badai yang tak kenal ampun. Bayi itu kembali merintih. Kali ini suaranya lebih serak, seakan paru-paru kecilnya sudah tak sanggup lagi menghirup udara malam yang membekukan. Bara tak punya waktu untuk berpikir panjang. Persetan dengan tangannya yang kotor dan bau badannya yang menyengat, insting kemanusiaannya mengambil alih. Dengan gerakan sangat lembut, sangat kontras dengan penampilannya yang urakan dan kasar, ia mengangkat bayi itu dari dalam kardus laknat tersebut. Aman. Nak, aman. Ada kakak di sini, kamu nggak sendirian lagi. Bisik Bara dengan suara yang ia buat selembut mungkin,
mendekapkan tubuh mungil yang sedingin bongkahan es itu ke dadanya yang bidang namun kurus kering. Bayi itu merespons dengan tangisan yang sedikit lebih melengking. Jari-jarinya yang sekecil ranting berusaha menggapai sesuatu yang hangat dari dada Bara. "Dingin banget badanmu, nak," ucap Bara panik, merasakan suhu tubuh bayi itu yang sangat mengkhawatirkan. Ia menatap ke bawah, menyadari bahwa selimut sutra bercampur lumpur itu sama sekali tidak membantu. Justru membuat bayi itu semakin menggigil karena airnya meresap. Tanpa ragu sedetik pun, Bara melepaskan satu-satunya pertahanan terakhirnya melawan badai malam itu. Sebuah jaket denim lusuh yang kerahnya sudah robek dan baunya apek, namun bagian dalamnya masih kering karena sejak tadi tertutup erat oleh tubuhnya. Ia membungkus bayi itu dengan jaket denimnya yang kebesaran, menyingkirkan selimut sutra basah itu ke sudut halte tanpa peduli harganya yang mungkin setara dengan penghasilannya setahun. Kini, tubuh bagian atas Bara hanya terbalut kaos partai tipis yang basah kuyup, langsung terpapar angin malam yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Ia menggigil jauh lebih hebat dari sebelumnya, bibirnya benar-benar membiru, dan giginya gemeretak beradu kencang. Namun, saat ia menunduk dan melihat bayi di pelukannya mulai berhenti menangis, seolah merasakan sisa kehangatan tubuhnya dari jaket lusuh itu, seulas senyum tulus mengembang di wajah keras Bara. "Nah, gitu dong. Hangat, kan? Jaket kakak emang bau keringat sama apek jalanan. Nggak sewangi selimut sutramu tadi. Tapi percayalah, kain jelek ini bisa bikin kamu hidup sampai besok pagi," kata Bara sambil tertawa kecil, meski tawanya terdengar bergetar karena giginya yang terus beradu. Ia membelai pipi gembul bayi itu dengan ujung jarinya yang kasar, berhati-hati agar tekstur kulit kapalnya tidak menggores kulit sehalus pualam tersebut. Di tengah kegelapan halte itu, pikiran Bara berkecamuk hebat. Ia tahu betul posisi dirinya di dunia ini. Ia hanyalah pengamen jalanan, sampah masyarakat di mata orang-orang berjas rapi yang sering melewatinya di lampu merah. Ia sering diusir kasar, diludahi, bahkan ditendang oleh satpam ruko hanya karena meminta koin recehan seribuan. Lalu sekarang, tangannya memegang nyawa seorang bayi yang dibalut sutra. Bayi orang kaya. Bayi dari dunia yang sangat berbeda dan tidak terjangkau olehnya. "Apa yang harus aku lakuin sama kamu, Cil? Bawa ke kantor polisi sekarang? Nanti aku pasti dituduh nyulik," gumamnya cemas. Matanya menerawang membayangkan wajah beringas aparat yang selalu memandangnya penuh curiga setiap ada razia gelandangan. "Bawa ke rumah sakit? Duit dari mana buat bayar taksinya? Apalagi bayar dokternya? Buat makan nasi bungkus besok aja, aku harus ngamen dari pagi buta sampai malam." Bayi itu tiba-tiba menggeliat pelan, membuka matanya untuk pertama kali. Mata bundar yang polos bercahaya itu menatap tepat ke arah Bara, memancarkan kepolosan mutlak tanpa ada sedikit pun penilaian tentang status sosial, bau badan, atau rupa lusuh pemuda di depannya. Tatapan murni itu seakan menembus relung jiwa terdalam, meruntuhkan semua pertahanan Bara. Hatinya yang selama ini keras dan beku karena sering dihantam realita jalanan yang kejam, seketika meleleh seutuhnya. "Kamu tahu, Cil," Bara kembali berbisik pelan, memecah suara gemuruh hujan yang monoton. "Dulu ibuku juga ninggalin aku di emperan ruko basah. Gak pakai selimut sutra mahal kayak kamu, cuma dibuntel pakai kain jarik sobek. Rasanya dingin banget. Aku ingat itu meski masih kecil. Bedanya, gak ada orang yang mau mungut aku waktu itu, selain bangku misi pengepul botol rongsokan." Bara memejamkan mata, membiarkan ingatan pahit masa lalunya mengalir sejenak. Orang-orang kaya di mobil mewah itu, mereka suka buang muka kalau lihat orang kaya kita. "Sana pergi, dasar gembel bau. Jangan bikin kotor kaca mobil saya," gitu kata mereka. Bara menirukan suara melengking wanita-wanita kaya yang sering menghinanya, bibirnya menyunggingkan senyum getir yang menyayat hati. Tapi malam ini, lucunya, salah satu dari orang kaya itu malah ngebuang barang paling berharga di dunia ini, ke tempat sampah kumuh ini. Ia menggeser posisinya, memunggungi arah angin, mencari sudut yang agak kering agar air hujan yang tampias tidak mengenai wajah sang bayi. Ia melipat kakinya sedemikian rupa, membentuk semacam ranjang kecil dan pelindung dari pahanya, menopang tubuh mungil itu dengan sangat hati-hati. Bau apek dari jaket denimnya perlahan bercampur dengan aroma bedak bayi premium yang masih tersisa tipis di tubuh mungil itu, menciptakan sebuah ironi nasib yang begitu kentara di udara malam. "Oke, dengerin kakak. Malam ini kita bertahan di sini dulu sampai badainya reda," ucap Bara mantap, mempererat pelukannya, bersumpah menjadikan tubuh kurusnya sebagai tameng pelindung bagi nyawa kecil di tangannya.
Besok pagi, aku janji bakal bawa kamu ke tempat yang hangat. Walaupun aku harus ngemis berdarah-darah, sujud-sujud cium kaki minta tolong orang, atau dipukuli satpam sampai mati, aku nggak peduli. Kamu harus tetap hidup. Janji, ya? Bertahanlah buat kakak malam ini. Badai masih mengamuk beringas di luar sana, menampar aspal dan menggetarkan dahan pepohonan yang meranggas. Namun di dalam hal treot itu, sebuah ikatan batin yang tak masuk akal mulai terbentuk kuat. Seorang pengamen buangan yang tak punya apa-apa dan seorang bayi pewaris tahta bergelimang harta, dipersatukan oleh takdir yang kejam sekaligus indah di bawah derai hujan yang membekukan. Malam itu adalah awal dari neraka panjang bagi Bara. Namun pemuda lusuh itu belum menyadarinya. Fokusnya saat itu hanyalah satu, memastikan jantung kecil di pelukannya tetap berdetak, meski itu berarti jantungnya sendiri yang harus berhenti berdetak keesokan harinya. Sinar matahari pagi membakar aspal ibu kota tanpa ampun, menggantikan badai semalam dengan neraka yang berbeda. Uap panas menguar dari jalanan, bercampur dengan pekatnya asap knalpot yang menyesakkan dada. Di simpang lampu merah yang riuh oleh klakson, Bara berdiri dengan kaki telanjang yang kapalan. Sandal jepitnya sudah putus total saat ia berlari mencari tempat berteduh usai fajar menyingsing. Di dadanya, terikat sebuah kain jarik batik usang yang warnanya sudah memudar dan dipenuhi tambalan. Di dalam dekapan kain itulah sang bayi pewaris tahta bergelung, terlindung oleh tubuh kurus Bara yang hanya dibalut kaos partai bernoda oli. Bara telah menukar jaket denimnya ke loakan pinggir jalan subuh tadi, hanya demi selembar jarik bekas agar ia bisa menggendong malaikat kecil itu sambil tetap memetik gitar. Bertahan sebentar lagi ya, Cil. Kakak tahu perutmu pasti perih banget, bisik Bara serak, menundukkan kepalanya yang pening karena belum makan sejak kemarin sore. Ia mengusap pipi bayi yang kemerahan akibat udara panas. Kita kumpulin receh dulu. Nanti kalau udah dapat 15.000, kakak beliin susu sachet yang paling enak, sama air hangat di warung tenda. Kakak janji, kamu nggak bakal kelaparan lagi hari ini. Kakak yang puasa nggak apa-apa, asal kamu minum. Bayi itu hanya merintih pelan. Suaranya parau karena kelelahan menangis semalaman. Bibir mungilnya kering pecah-pecah. Mendengar rintihan itu, Bara merasakan hatinya seolah diiris sembilu. Jari-jarinya yang kasar mencengkeram leher gitar dengan gemetar, memaksakan diri melangkah ke tengah lautan kendaraan baja yang mengkilap. Ia mulai menyanyi, suaranya parau namun lantang, mencoba menembus kaca-kaca tebal mobil mewah. Ia mempertaruhkan sisa harga dirinya di atas aspal mendidih. Sebuah mobil sedan Eropa berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depannya. Bara mendekat, membungkuk sopan nyaris 90 derajat, lalu menyodorkan bekas gelas plastik air mineral yang sudah dipotong ujungnya. Kaca mobil perlahan turun, menghembuskan hawa pendingin ruangan yang sejuk menusuk. Namun bukan koin yang keluar dari sana, melainkan tatapan jijik seorang pria berkemeja sutra. Minggir! Jangan sentuh mobil saya. Tanganmu penuh kuman. Nanti catnya kotor. Bentak pria itu dengan nada melengking, menutupi hidungnya dengan sapu tangan mahal. Bara menelan ludah, menekan rasa perih di dadanya yang sesak. Maaf, Pak. Seikhlasnya saja, Pak. Demi Tuhan, saya cuma butuh uang buat beli susu adik bayi ini. Dia belum makan dari semalam. Mohon Bara dengan suara bergetar, mengangkat sedikit kain jarik agar pria itu bisa melihat wajah pucat sang bayi. Bukannya iba, pria itu malah mendengus kasar. Sorot matanya menyiratkan penghinaan luar biasa. Halah, lagu lama. Kamu pikir saya bodoh? Pemalas macam kamu ini memang sampah masyarakat. Sengaja kan nyewa bayi orang buat dijadiin alat ngemis? Buat narik simpati orang biar gampang dapat duit? Biadab kamu. Anak masih merah diajak panas-panasan demi beli rokok sama minuman keras. Pergi sana sebelum saya panggil polisi. Kaca mobil itu menutup dengan cepat, nyaris menjepit jari Bara yang mencoba menahannya, membuat pemuda itu meringis kesakitan dan mundur beberapa langkah. Bara menunduk, menahan malu luar biasa saat pengendara motor di sekitarnya mulai menatapnya dengan tatapan curiga. Penghinaan itu tidak berhenti di situ. Saat Bara menepi ke trotoar untuk mengatur napas, segerombolan ibu-ibu berdandan menor yang baru keluar dari salon menatapnya dengan tatapan membedakan. Bisik-bisik mereka terdengar lebih menyakitkan daripada tamparan. Ya ampun, Jeng, lihat deh. Gembel sekarang makin pinter akalnya.
Ucap salah satu wanita berlipstik merah terang sambil menunjuk Bara dengan dagunya secara terang-terangan. Masa bawa-bawa bayi ke jalanan. Itu pasti dikasih obat tidur biar anteng. Kasihan banget bayi itu. Jatuh ke tangan penjahat jalanan. Iya, Jeng. Jangan dikasih uang. Nanti malah kebiasaan. Laporin dinas sosial aja sekalian biar ditangkap. Muka-muka kriminal begitu pasti nyolong bayi orang buat modal ngemis. Timpal temannya yang menenteng tas belanjaan bermerek. Suaranya sengaja dikeraskan agar Bara mendengar. Telinga Bara memerah. Dadanya naik turun menahan amarah yang meledak-ledak. Ia ingin berteriak. Ingin memaki mereka balik dan menjelaskan bahwa ia justru menyelamatkan nyawa bayi ini dari tempat sampah yang menjijikan. Ini bukan bayi sewaan, Bu. Saya sumpah. Saya nggak pernah kasih obat apa-apa. Dia sakit. Dia kedinginan semalaman. Saya cuma mau beli susu. Seru Bara parau. Air mata keputusasaan mulai menggenang di pelupuk matanya yang memerah. Namun wanita-wanita itu hanya mencibir. Melangkah pergi sambil mengibaskan tangan seolah mengusir lalat yang mengganggu. Alah, banyak alasan. Bau sampah aja sok mau ngerawat bayi. Waktu merambat bagai siput. Matahari kini tepat di atas kepala, memanggang aspal hingga suhu terasa membakar sol kaki Bara yang tak beralas. Gelas plastiknya hanya terisi 3 keping uang Rp500. Jauh dari kata cukup, bahkan sekadar untuk membeli air mineral bersih. Di tengah keputusasaannya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayi di dalam dekapannya, yang sejak tadi hanya merintik pelan, tiba-tiba terbatuk hebat. Bukan batuk biasa, melainkan batuk keras yang mengguncang seluruh tubuh mungilnya, seakan paru-parunya berusaha mengeluarkan dahak yang menyesakan. Dek? Dek, kamu kenapa? Bara memekik panik. Ia segera menepi ke bawah bayangan tiang listrik yang sempit, membuka sedikit ikatan kain jarik itu. Wajah bayi itu kini tidak lagi pucat, melainkan merah padam seperti kepiting rebus. Keringat dingin membanjiri dahi mungilnya yang berkerut menahan sakit luar biasa. Bara menempelkan punggung tangannya yang kasar ke dahi sang bayi. Sontak ia menarik tangannya seakan tersengat listrik bertegangan tinggi. Ya Tuhan, panas banget. Badanmu kayak bara api. Nak? Seru Bara ngeri. Suaranya pecah oleh isak tangis yang tak terbendung lagi. Napas bayi itu terdengar putus-putus, terengah-engah, dan matanya setengah terpejam dengan bola mata yang bergerak gelisah ke atas. Kejang ringan mulai merambati jari-jari tangannya yang sekecil ranting. Tolong! Siapa aja, tolong kami! Bara berteriak histeris, berbalik menghadap jalan raya yang sibuk tak karuan. Tolong! Anak ini butuh dokter. Dia kejang. Tolong antar kami ke rumah sakit. Ia merangsek ke tepian aspal, melambaikan tangannya secara brutal mencoba menghentikan mobil dan motor yang berlalu lalang. Namun, dunia seolah buta dan tuli pada penderitaannya. Klakson-klakson malah bersahutan memarahinya karena dianggap menghalangi jalan. Orang-orang di trotoar mempercepat langkah, membuang muka, tak sudi berurusan dengan pengamen gila yang sedang berteriak-teriak sambil mendekap kain lusuh. Bau badannya, penampilan urakannya, dan stigma sebagai sampah jalanan telah menutup rapat pintu nurani setiap manusia yang melewatinya siang itu. Bayi itu memuntahkan cairan bening kental dari bibir pucatnya. Napasnya semakin tersengal, seolah setiap detik adalah hitungan mundur menuju kematian. Bara menyadari, memohon simpati pada aspal jalanan ini hanya akan membuang waktu kritis bagi nyawa sang bayi. Nggak ada yang mau nolong kita, Cil. Mereka semua benci sama orang miskin kayak kakak. Isak Bara dengan dada yang terasa mau meledak berkeping-keping. Ia mengeratkan pelukannya pelan, memutar tubuhnya dan menatap lurus ke arah sebuah gedung raksasa berlapis kaca marmer yang menjulang megah tak jauh dari perempatan itu. Rumah sakit Medika Utama, rumah sakit swasta paling elit di kota. Persetan sama uang. Persetan mereka mau ludahin kakak atau gebukin kakak. Kakak bakal bawa kamu ke sana sekarang. Bertahan. Nak, kakak mohon jangan mati di pelukan kakak. Tanpa mempedulikan gitar tuanya yang tergeletak begitu saja di atas aspal panas, tanpa memikirkan alas kaki yang tak dimilikinya, dan dengan sisa tenaga yang digerogoti kelaparan ekstrim, Bara berlari sekuat tenaga. Ia berlari menerjang debu dan tajamnya kerikil, menerobos batas absolut antara kasta terendah jalanan menuju gerbang kemewahan yang tak tersentuh, siap menghadapi neraka yang telah menunggunya dengan mulut menganga di balik pintu kaca rumah sakit elit tersebut.
Pintu kaca otomatis raksasa bergaya futuristik itu bergeser membuka dengan desisan halus, menumpahkan hawa sedingin es dari pendingin ruangan sentral yang seketika menghantam sekujur tubuh Bara. Bau antiseptik mahal beraroma lavender dan pembersih lantai pinus langsung menyerbu rongga hidungnya, sangat kontras dengan bau aspal terbakar dan keringat masam yang melekat pada dirinya. Dengan napas memburu yang terdengar seperti derik mesin rusak dan dada yang naik turun hebat, Bara menerobos masuk lobi. Rumah sakit Medika Utama. Lantai marmer putih dari Italia yang memantulkan cahaya lampu kristal bak cermin, seketika ternoda oleh jejak telapak kakinya yang hitam, berdebu, dan meneteskan darah segar akibat robek terkena kerikil tajam jalanan. Tolong! Tolong anak ini! Dia kejang-kejang. Jeritan parau Bara membelah keheningan elegan lobi rumah sakit tersebut. Gema suaranya memantul di dinding-dinding pualam, menghentikan alunan musik klasik yang mengalun lembut dari pengeras suara tersembunyi. Puluhan pasang mata pengunjung berpenampilan necis, pasien VIP dengan kursi roda otomatis, dan perawat berseragam rapi seketika menoleh ke arahnya. Tatapan mereka seragam, syok, jijik, dan ngeri melihat sesosok pemuda lusuh berpenampilan bak gembel pasar menodai kesucian rumah sakit elit mereka. Beberapa sosialita berpakaian sutra refleks memekik, menarik tas mahal mereka mendekat ke dada dan melangkah mundur sambil menutup hidung rapat-rapat. Ya ampun, bau sekali. Satpam. Satpam, tolong usir orang gila ini. Teriak seorang wanita parubaya dengan berlian melingkar di lehernya, memalingkan wajahnya seolah memandang Bara akan menularkan wabah mematikan. Bara tidak mempedulikan tatapan menghakimi yang menelanjanginya itu. Pandangannya mulai berkunang-kunang karena dehidrasi dan kelaparan. Namun kakinya terus melangkah gontai menuju meja resepsionis yang melengkung indah berlapis emas. Tangannya yang gemetar membuka sedikit kain jarik di dadanya, memperlihatkan wajah bayi yang kini sudah memerah padam. Mata mungil itu berputar ke atas, diiringi napas yang berbunyi sangat pendek dan memprihatinkan. Suster, tolong, saya mohon. Anak ini sekarat, badannya panas sekali. Tolong periksa dia sebentar saja. Isak Bara, air mata membasahi pipinya yang kotor, memohon dengan sisa-sisa tenaga dan harga diri yang ia miliki. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, berharap ada tangan medis yang segera mengambil alih beban berat di dadanya. Resepsionis wanita yang mengenakan riasan tebal itu mundur ketakutan, menekan tombol interkom dengan tangan gemetar. Keamanan. Kode hitam di lobi utama. Ada gelandangan menyusup. Serunya panik melalui pelantang suara, sama sekali tidak menoleh atau mempedulikan kondisi bayi yang sedang sekarat di depan matanya. Tolong cepat. Dia mengotori lantai dan menularkan bau busuk. Mendengar panggilan itu, harapan Bara seolah dihantam godam raksasa. Kakinya lemas. Ia baru saja akan bersujud memohon di depan meja berlapis emas itu, ketika tiba-tiba terdengar derap langkah sepatu bot kulit yang beradu keras dengan lantai marmer. Bunyi itu cepat, tegas, dan mengancam. Heh, berhenti di situ, gembel kotor. Sebuah bentakan menggelegar dari arah koridor timur, membuat jantung Bara mencelos. Sesosok pria berbadan tegap dengan seragam safari biru tua ketat yang dihiasi lencana perak mengkilap melangkah lebar menghampirinya. Pria itu adalah Bramanto, kepala keamanan rumah sakit Medika Utama. Rambutnya disisir klimis ke belakang menggunakan pomade tebal yang memantulkan cahaya lampu, dan begitu ia mendekat, aroma parfum mask yang terlalu menyengat menguar darinya, membuat Bara yang sudah pusing semakin mual. Wajah bopeng Bramanto berkerut jijik, seolah ia baru saja melihat seonggok sampah busuk yang merayap di meja makan istananya. Kamu buta? Hah? Lihat apa yang sudah kaki kotormu lakukan pada lantai marmer mahal ini. Maki Bramanto tanpa ampun, telunjuknya yang gemuk menunjuk jejak darah dan lumpur yang ditinggalkan Bara. Tangan kanannya dengan sigap menarik tongkat baton besi dari pinggangnya, memanjangkannya dengan satu sentakan keras yang berbunyi, krak. Bara mundur selangkah, melindungi bayi di dadanya dengan kedua tangan tangguhnya yang gemetar. Pak, saya minta maaf kalau saya mengotori lantainya. Saya janji akan mengepelnya sampai bersih dengan baju saya nanti. Saya janji, Pak, tapi tolong panggilkan dokter. Anak ini kejang, napasnya hampir putus. Bara memohon sambil menundukkan kepala. Suaranya pecah oleh isak tangis keputusasaan yang terdengar sangat memilukan. Alih-alih merasa iba, Bramanto justru tertawa meremehkan. Suara tawanya kering dan menusuk gendang telinga. Dokter?
Kau pikir ini puskesmas gratisan? Hah? Ini Medika Utama, rumah sakit VVIP. Biaya pendaftaran saja seharga nyawamu dan seluruh baju rombeng yang menempel di badanmu itu. Kamu pikir kamu bisa datang ke sini, membawa bayi bau yang entah kamu pungut dari selokan mana, lalu minta dilayani Bak Raja? Saya tidak minta dilayani Bak Raja, Pak. Saya cuma minta nyawa bayi ini diselamatkan. Dia bukan anak selokan, dia manusia. Balas-baras ketika, kali ini suaranya meninggi, didorong oleh amarah dan rasa frustrasi yang meluap-luap. Tatapan matanya yang tajam Bak Lang menatap langsung ke bola mata Bramanto, menyiratkan keberanian luar biasa dari seorang pemuda jalanan yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Bramanto merasa terhina ditatap sedemikian rupa oleh seorang gelandangan di wilayah kekuasaannya. Wajahnya memerah pada menahan amarah yang meledak. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. Berani kau menatapku seperti itu? Gembel sialan. Bau sampahmu bikin AC rumah sakit ini rusak. Kamu pikir saya buta? Sembur Bramanto seraya meludah ke lantai, tak jauh dari kaki Bara. Muka kriminal begini pasti kamu culik bayi ini buat ngemis, kan? Setengah mati kamu sujud pun. Kuman kayak kamu pantasnya tidur di tong sampah. Jangan berani-berani memeras kami dengan drama murahanmu. Tanpa peringatan sedetik pun, Bramanto mengayunkan tongkat baton besinya yang berat dan mendorong dada Bara dengan sangat kasar. Hantaman besi dingin itu menghantam tulang rusuk Bara yang hanya berlapis kulit dan kaos partai yang tipis. Rasa sakit yang luar biasa seketika meledak di dada Bara, seolah tulang-tulangnya baru saja diremukkan menjadi debu. Tenaga dorongan itu terlalu brutal untuk tubuh Bara yang lemah dan digerogoti kelaparan ekstrim. Keseimbangannya goyah tak tertolong. Bara terlempar ke belakang, melayang di udara selama 1 detik yang terasa seperti keabadian. Namun, dalam momen genting saat gravitasi menariknya jatuh ke lantai marmer yang keras, insting pelindung Bara mengambil alih sepenuhnya. Alih-alih menggunakan tangannya untuk menahan tubuh agar tidak cedera, ia justru melipat kedua lengannya rapat-rapat mengelilingi bayi di dadanya, meringkuk menyerupai cangkang kura-kura, dan memutar tubuhnya dengan paksa di udara. Bra-aak. Punggung dan bahu kiri Bara menghantam lantai marmer dengan suara berdebum yang mengerikan. Udara di paru-parunya terhempas keluar, digantikan oleh rasa nyeri yang membutakan kesadarannya sesaat. Pandangannya gelap, dan rasa amis darah mulai menggenang di mulutnya akibat lidahnya yang tak sengaja tergigit dengan keras. Namun, hal pertama dan satu-satunya yang ia pastikan adalah sang bayi. Ia membuka matanya yang berkunang-kunang, menunduk melihat bayi di dalam jarik. Bayi itu selamat, tidak terbentur sedikitpun ke lantai. Namun kejang di tangannya semakin hebat dan bibirnya semakin pucat. Lihat kelakuanmu. Sudah miskin, berani bikin onar di tempat elit. Suara Bramanto kembali menggema di telinga Bara yang mulai berdenging, tertawa puas melihat korbannya tersungkur. Kepala keamanan itu melangkah mendekat, ujung sepatu botnya yang keras dengan sengaja menginjak jari-jari kaki Bara yang telanjang dan berdarah, lalu memutarnya perlahan seperti sedang menghancurkan seekor kecoa yang menjijikan. Bara menjerit tertahan, menggigit bibirnya hingga robek berdarah untuk menahan erangan kesakitan. Ia memeluk bayi itu semakin erat ke jantungnya. Air matanya menetes jatuh mengenai dahi mungil yang panas terbakar itu. Tolong, tolong. Rintihnya lemah, nyaris tanpa suara. Tatapannya menyapu seluruh lobi yang dipenuhi orang-orang berkelas. Namun tak ada satupun dari mereka yang melangkah maju. Beberapa bahkan mengangkat ponsel mahal mereka. Mereka ulang penderitaan Bara menjadi tontonan gratis yang akan ditertawakan di dunia maya. Bawa dia keluar dan buang ke parit depan. Perintah Bramanto lantang kepada 2 satpam bawahannya yang baru saja tiba berlari dari arah luar, menunjuk Bara seolah menunjuk tumpukan bangkai. Dan awasi bayinya. Jangan-jangan dia mencuri barang berharga dari keluarga kaya. Kalau perlu telanjangi dia sebelum dilempar keluar agar dia tahu rasa. 2 satpam berbadan besar itu langsung mencengkeram kedua lengan Bara dengan kasar, bersiap menyeret tubuhnya yang tak lagi bertenaga menembus lantai lobi. Bara meronta, namun cengkeramannya pada sang bayi tidak mengendur sedikitpun. Ini adalah akhir, pikirnya. Ia telah gagal. Neraka aspal jalanan telah menjemputnya kembali, dan malaikat kecil di pelukannya ini akan mati sia-sia. Namun, di tengah keputusasaan absolut yang menggelapkan dunia Bara, terdengar suara langkah kaki berlari panik dari arah koridor IGD,
disusul oleh sebuah bentakan melengking dari seorang perempuan yang memecah keangkuhan Bramanto. "Lepaskan dia, Pak Bramanto. Apa Bapak sudah gila menyiksa orang yang membawa pasien kritis?" Suara lengkingan itu menggema memantul di dinding pualam lobi, menghentikan tangan para satpam yang baru saja hendak menyeret Bara. Dari lorong instalasi gawat darurat, berlari tergopoh-gopoh seorang perawat muda dengan napas tersengal. Seragam putihnya tampak sedikit kebesaran untuk tubuh mungilnya, dan kantung mata hitam di wajah cantiknya menjadi saksi bisu jam kerja shift malam yang menguras tenaga. Ia adalah Nisa, perawat magang yang gajinya sering terlambat dibayar, namun memiliki hati seputih kapas. Tanpa mempedulikan tatapan mengancam Bramanto, Nisa menerobos barisan satpam dan langsung berlutut di samping Bara. Tangannya yang terbalut sarung tangan medis dengan cekatan meraba dahi bayi yang memerah di balik jarik lusuh itu. Ya Tuhan, suhunya hampir 40 derajat. Ini gawat darurat, dia bisa kejang otak. Jerit Nisa panik, menatap tajam ke arah Bramanto dengan sepasang mata bundarnya yang berkilat marah. "Bapak ini gila ya? Bapak mau jadi pembunuh?" Bramanto mendengus kasar, memutar bola matanya dengan gaya meremehkan yang amat kentara. Ia melangkah maju, menjulang di atas Nisa layaknya algojo. "Jaga mulutmu, Nisa. Kamu itu cuma perawat magang rendahan. Jangan berani-berani menceramahi saya," bentak Bramanto kasar. Telunjuknya yang gemuk menuding wajah Nisa hingga nyaris menyentuh hidung gadis itu. "Gembel bau sampah ini bukan pasien. Dia penyusup yang mau memeras rumah sakit kita pakai bayi curian. Minggir, biar saya buang sampah masyarakat ini ke tempat asalnya, sebelum direktur melihat dan memecatmu." Alih-alih mundur ketakutan, rahang Nisa justru mengeras. Ia melingkarkan lengannya pada bahu Bara yang gemetar dan bersimbah keringat dingin. Bau anyir darah, aspal, dan keringat masam yang membuat para sosialita muntah, sama sekali tidak membuat Nisa menutup hidung. "Pecat saja saya kalau Bapak mau. Tapi saya sudah disumpah untuk menyelamatkan nyawa, bukan menjilat orang kaya," balas Nisa dengan suara bergetar namun penuh determinasi. "Bapak bisa lapor ke manajemen, tapi sekarang, menyingkir dari jalanku." Dengan sisa tenaga, Nisa menarik lengan Bara, memaksa pemuda lusuh itu untuk berdiri. Bara meringis menahan sakit di punggung dan jari kakinya yang hancur diinjak, tapi genggamannya pada sang bayi tak sedikit pun mengendur. Nisa menuntun Bara berjalan tertatih-tatih, menyelinap melalui lorong servis yang sempit dan remang-remang, menghindari kamera pengawas utama, menuju sebuah ruang periksa kosong di pojok bangsal yang jarang terpakai. Begitu pintu ruangan itu terkunci dari dalam, Bara langsung meluruh ke lantai ubin yang dingin. Tubuhnya merosot tak berdaya, punggungnya bersandar pada kaki ranjang besi. Ia membuka ikatan jarik di dadanya dengan jari-jari yang gemetar hebat, memperlihatkan kondisi bayi yang kini napasnya berbunyi seperti peluit rusa. Air mata Bara mengalir deras, membersihkan jalur-jalur debu di pipinya yang tirus. "Suster, tolong dia, demi Tuhan. Tolong dia. Saya nggak punya apa-apa buat bayar suster. Saya rela jadi budak seumur hidup di sini asal dia selamat." Isak Bara pilu, suaranya parau dan putus asa. Ia menempelkan dahinya yang kotor ke ujung sepatu putih Nisa, bersujud dengan segala kerendahan hati yang tersisa dari seorang manusia jalanan. Hati Nisa seolah diremas sekuat tenaga melihat pemandangan itu. Ia bergegas mengangkat tubuh mungil sang bayi dan meletakkannya di atas ranjang periksa. Dengan cekatan, Nisa mengambil kompres dingin dari lemari persediaan darurat dan meletakkannya di dahi, ketiak, dan lipatan paha bayi tersebut untuk menurunkan suhu ekstremnya. "Bapak tenang dulu, jangan bicara soal bayaran," ucap Nisa lembut. Tangannya sibuk memeriksa denyut nadi sang bayi. "Panggil saya Nisa. Siapa nama Bapak dan bayi ini?" Bara mendongak. Matanya yang merah dan membengkak menatap Nisa penuh harap. "Nama saya Bara, Sus. Bayi ini, saya nggak tahu namanya. Saya nemuin dia tadi malam di halte bus. Dibuang di dalam kardus mie instan waktu hujan badai. Dia kedinginan. Lalu sekarang badannya panas sekali dan batuk-batuk. Tolong jangan bawa dia ke polisi dulu, Sus. Saya takut dia dibawa ke panti asuhan yang gak layak dan mati di sana." Nisa terkesiap. Tangannya terhenti sesaat di udara. Ia menatap lekat-lekat mata elang Bara yang memancarkan ketulusan mutlak. Tidak ada sorot kebohongan atau niat jahat dari mata pemuda lusuh itu. Hanya ada keputusasaan seorang ayah yang takut kehilangan anaknya. "Bara,
desah Nisa lirih, merasa malu pada sistem rumah sakitnya yang bobrok. Bayi ini butuh obat penurun panas dosis tinggi lewat infus, dan dia dehidrasi parah karena tidak minum susu sejak semalam. Masalahnya, Nisa menggigit bibir bawahnya, menatap ke arah pintu dengan cemas. Rumah sakit ini mewajibkan deposit minimal 5 juta rupiah untuk pasien tanpa asuransi sebelum obat bisa dikeluarkan dari farmasi. Mendengar angka itu, dunia Bara seakan runtuh seketika. 5 juta rupiah. Baginya, itu adalah nominal mustahil yang takkan bisa ia kumpulkan meski ia mengamen siang malam selama setahun penuh tanpa makan. Bahu kurusnya bergetar hebat, dan ia kembali memukul-mukul lantai ubin dengan tinjunya yang kapalan hingga buku-buku jarinya berdarah. Tuhan, kenapa kau siksa anak ini? Hukum aku saja, jangan dia! Teriak Bara tertahan, tangisannya meledak penuh rasa frustrasi yang menyayat hati. Ambil ginjalku, sus! Tolong potong ginjalku sekarang juga buat bayar obatnya. Saya mohon, saya mohon. Air mata menggenang di pelupuk mata Nisa. Gadis itu tidak tahan lagi. Ia merogoh saku seragamnya, mengeluarkan sebuah dompet kulit imitasi yang sudah mengelupas di bagian pinggirnya. Di dalamnya, terselip beberapa lembar uang ratusan ribu yang lecek, totalnya hanya sekitar 1,5 juta rupiah. Itu adalah seluruh sisa gajinya. Uang yang sudah ia kumpulkan mati-matian bulan ini untuk membayar sewa kamar kos yang sudah menunggak, dan biaya tebus obat jantung ibunya di kampung. Jika ia memakai uang ini, ia akan diusir dari kosannya besok pagi, dan ibunya harus menahan sakit. Nisa menatap uang itu, lalu menatap bayi pucat yang sedang berjuang menarik napas di atas ranjang, dan beralih menatap Bara yang bersujud menangis di lantai demi nyawa yang bukan darah dagingnya. Nurani Nisa memenangkan pertarungan itu dengan telak. Tuhan akan mengganti rezeki ibu. Batinnya berbisik mantap. Ia meremas uang itu kuat-kuat di dalam genggamannya. Bara, dengarkan saya. Nisa berjongkok di hadapan pemuda itu, menangkup wajah Bara yang kotor dengan kedua tangan bersarung karetnya, memaksa Bara menatap matanya. Saya nggak bisa mengeluarkan infus tanpa ketahuan, tapi saya bisa menyelundupkan obat sirup penurun panas kualitas terbaik dan susu formula premium dari apotek luar. Uang ini cukup untuk itu. Mata Bara membelalak lebar, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Tetapi sus, itu uang suster. Saya ini cuma gembel. Diam, Bara. Di mata Tuhan, tidak ada gembel atau konglomerat, yang ada hanya nyawa yang harus diselamatkan. Potong Nisa cepat dan tegas. Kamu kunci pintu ini dari dalam. Jangan bersuara sedikit pun. Kalau Pak Bramanto tahu kita di sini, kita berdua akan tamat. Saya akan berlari ke apotek di seberang jalan sekarang. Jaga bayi ini baik-baik. Saya akan segera kembali. Tanpa menunggu jawaban Bara, Nisa bangkit dan berlari keluar ruangan, menutup pintu tanpa suara. Bara yang masih bersimpuh di lantai, merangkak mendekati ranjang periksa. Ia menggenggam jemari kecil bayi itu yang terasa sangat rapuh. Air mata syukur mengalir tiada henti, mencuci sebagian kotoran di wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak ia dibuang ke jalanan belasan tahun lalu, Bara melihat wujud nyata seorang malaikat, dan malaikat itu berseragam perawat yang kebesaran. Bertahanlah, nak. Bisik Bara di telinga sang bayi, mengecup lembut jari-jari kecil itu. Malaikat kita sedang pergi mencari obat. Kamu harus hidup. Kamu harus hidup untuk membalas kebaikan suster Nisa kelak. Di luar ruangan, bahaya baru saja mengintai. Langkah kaki sepatu bot Bramanto mulai terdengar menyusuri lorong pelan namun pasti, berpatroli mencari mangsa yang lepas, bersiap menghancurkan sedikit harapan yang baru saja menyala di ruangan sempit tersebut. Kalian ini satpam kelas elit atau manekin pajangan ruko? Hah? Masa mencari satu gembel pincang yang bau sampahnya tercium dari radius 100 meter saja tidak becus. Bentakan Bramanto menggelegar dahsyat di dalam ruang kendali keamanan, membuat dua satpam berbadan besar di hadapannya menciut dan menunduk pucat. Bramanto menggebrak meja konsol yang dipenuhi layar monitor dengan kepalan tangannya yang gemuk, membuat cangkir kopinya bergetar hebat hingga tumpah. Urat-urat tebal di lehernya menonjol keluar, dan wajah bopengnya merah pada menahan amarah karena buruannya lolos begitu saja. Kami sudah memeriksa seluruh tong sampah, lorong parkir gelap, dan parit depan gedung, Komandan. Tapi gembel itu dan bayinya seolah menguap di telan bumi. Tidak ada jejak darah atau lumpur sama sekali yang mengarah keluar gerbang utama.
Lapor salah satu satpam dengan suara gemetar hebat, tak berani sedikit pun menatap mata atasannya yang melotot tajam. Mendengar alasan amatir itu, Bramanto mendengus kasar layaknya banteng yang siap menyeruduk. Alasan bodoh. Dia itu cuma gembel kurang gizi yang jari kakinya baru saja saya hancurkan. Dia bukan ninja yang bisa terbang. Pasti ada tikus got berseragam di gedung ini yang berani menyembunyikannya. Mundurkan rekaman CCTV lobi utama ke 10 menit yang lalu. Sekarang juga. Perintahnya garang seraya menunjuk wajah operator CCTV yang langsung berkeringat dingin. Jari-jari operator seketika menari panik di atas keyboard, memutar balik rekaman digital. Dan tepat di layar monitor utama berukuran 40 inci itu, terpampang jelas sebuah pengkhianatan yang membuat darah Bramanto mendidih hingga ke ubun-ubun. Dalam rekaman bisu itu, ia melihat Nisa, perawat magang yang gajinya tak seberapa, dengan beraninya menuntun pemuda lusuh itu menyelinap masuk ke sayap timur rumah sakit yang sedang kosong. Kurang ajar. Perempuan miskin ini benar-benar sedang mencari tiket menuju neraka. Desis Bramanto pelan namun syarat akan bisa beracun. Matanya menyipit penuh kebencian yang mendalam. Beraninya dia menodai rumah sakit VVIP kita dengan menjadikan ruangannya sebagai tempat penampungan. Sampah jalanan. Ayo, angkat senjata kalian. Ikut saya ke Bangsal Timur. Kita seret mereka berdua keluar dan telanjangi kedoknya. Baru saja tangan Bramanto menyentuh gagang pintu baja ruang keamanan, suara jingle berita darurat yang melengking dari televisi plasma di sudut ruangan menghentikan langkah kakinya. Tulisan breaking news berkedip merah terang memenuhi layar, menampilkan wajah tegang seorang presenter berita televisi nasional. Pemirsa, kabar sangat mengejutkan datang dari keluarga konglomerat Adhitama, pemilik jaringan bisnis properti dan fasilitas medis terbesar di Asia Tenggara. Pewaris tunggal keluarga Adhitama, seorang bayi laki-laki berusia 6 bulan, dilaporkan diculik dari kediaman mewahnya tadi malam saat hujan badai melanda ibu kota. Layar televisi seketika berganti menampilkan foto seorang bayi tampan berkulit putih bersih bak pualam, dibalut selimut sutra eksklusif berwarna keemasan dengan bordir inisial A, yang ditenun dengan benang emas asli. Pihak kepolisian menduga kuat ini adalah ulah sindikat kriminal terorganisir tingkat tinggi yang menuntut tebusan. Bapak Adhitama secara resmi mengumumkan sayembara, uang tunai sebesar 10 miliar rupiah tanpa syarat bagi siapapun yang bisa menemukan putranya dalam keadaan selamat. Ciri khusus bayi triliunan rupiah tersebut adalah sebuah tanda lahir berbentuk bulan sabit kecil di bagian leher kirinya. Bramanto menatap layar itu selama beberapa detik, lalu mencibir sinis dengan sebelah alis terangkat tinggi. 10 miliar rupiah. Pantas saja direksi meminta keamanan rumah sakit kita diperketat 2 kali lipat hari ini. Tapi sayang sekali, penculiknya pasti sindikat profesional bersenjata api yang sekarang sudah bersantai di luar negeri. Ia tertawa meremehkan, mengibaskan tangannya ke arah televisi. Mana mungkin bayi seharga triliunan rupiah berkeliaran di jalanan, apalagi dibawa oleh gembel bau got yang makan saja harus mengais sampah. Gumamnya dengan nada congkak. Matanya sama sekali tak mampu menembus kabut arogansinya sendiri. Ia tidak menyadari bahwa selimut sutra emas di layar itu adalah kain kotor berlumpur yang ia lihat sepintas di pelukan bara tadi. Ia menepuk tongkat baton besinya ke telapak tangan dengan keras. Fokus kita sekarang adalah menyingkirkan gembel penyebar penyakit mematikan itu dari wilayah kekuasaanku. Jalan sekarang. Sementara itu, di dalam ruang periksa yang remang-remang di sayap timur, Bara terus menggumamkan doa yang tak putus-putus dengan bibir bergetar dan air mata yang terus mengalir membasahi kaos partai lusuhnya. Bayi di pangkuannya semakin tak berdaya. Napasnya terdengar sangat pendek seperti rintihan peluit yang tersumbat. Tiba-tiba, suara ketukan pelan dan cepat terdengar dari arah pintu. 3 kali ketukan disusul 2 ketukan. Itu adalah sandi rahasia yang disepakati. Bara tertatih-tatih, menyeret kakinya yang berdenyut nyeri untuk membukakan kunci. Nisa menerobos masuk dengan napas memburu yang nyaris putus. Seragam putihnya sedikit basah oleh keringat kepanikan. Namun kedua tangannya menggenggam erat sebuah kantong plastik berlogo apotek jalanan. Syukurlah bapak dan dedek bayi masih aman di sini. Ini, saya sudah dapat obatnya. Ucap Nisa dengan nada cepat dan gemetar. Langsung merobek kotak botol sirup penurun panas berdosis tinggi itu tanpa membuang waktu sedetik pun. Ia mengambil pipet takar, menyedot cairan kental itu, dan menetaskannya ke dalam mulut pucat sang bayi perlahan-lahan. Telan, anak pintar, telan pelan-pelan. Ya, ini obat ajaib biar kamu nggak ngerasain sakit lagi.
Bujuk Nisa dengan suara bergetar hebat menahan tangis yang menggenang di pelupuk matanya. Tangannya yang bersarung karet mengusap leher mungil bayi itu dengan sangat lembut untuk memancing refleks menelan. Bara langsung jatuh berlutut di samping ranjang besi itu. Matanya yang sembab menatap botol susu formula kelas premium yang baru saja diseduh Nisa menggunakan air hangat dari termos ruangan. "Suster, ini semua harganya pasti sangat mahal di apotek luar sana. Suster tadi menguras uang sewa kos dan obat ibu suster, kan? Suster bisa diusir besok pagi dan tidur di jalanan seperti saya," ucap Bara dengan suara parau yang tersendat di tenggorokan. Rasa bersalah dan utang budi yang amat besar menggerogoti relung hatinya. "Saya bersumpah atas nama Tuhan, Sus, saya akan mencuci piring di warung nasi sampai tangan saya melepuh. Saya akan mengamen sampai pita suara saya putus. Memulung botol rongsokan tanpa tidur, saya janji akan mengganti setiap sen uang suster ini." Nisa menoleh perlahan, menatap wajah lusuh pemuda di depannya dengan seulas senyum tipis yang memancarkan ketulusan tingkat dewa. "Tolong jangan pikirkan soal uangnya, Bara. Lihat, napasnya mulai teratur. Obatnya langsung bekerja." Bisik Nisa penuh kelegaan absolut saat melihat dada bayi itu tidak lagi naik turun secara mengerikan. "Uang kos masih bisa saya pinjam ke teman. Tapi nyawa anak tak berdosa ini cuma satu di dunia. Saya tidak akan pernah bisa memaafkan diri saya sendiri kalau membiarkan dia mati di depan mata saya. Dia sudah seperti darah daging saya sendiri sekarang." Namun, keheningan magis dan kelegaan sesaat di ruangan sempit itu tiba-tiba dihancurkan tanpa ampun oleh suara dentuman keras yang menggetarkan seluruh permukaan dinding. Seseorang sedang menendang pintu dari luar dengan kekuatan penuh bak mendobrak sarang penjahat. "Buka pintunya sekarang juga, Nisa. Saya tahu kamu menyembunyikan sampah busuk itu di dalam sana. Buka atau saya hancurkan pintu ini dan karirmu sekalian." Raungan buas Bramanto menggelegar membelah keheningan lorong. Suaranya syarat akan kebencian mutlak dan keangkuhan seorang diktator. Bara seketika pucat pasi. Darah di wajahnya seolah surut tak bersisa. Insting jalanannya yang selalu waspada langsung bereaksi lebih cepat dari pikirannya. Ia menyambar tubuh bayi yang baru saja terlelap itu, dan memeluknya kembali ke dadanya sebagai tameng hidup. "Suster, cepat sembunyi di balik lemari itu. Biar saya yang menghadapi iblis gila itu sendirian. Dia bisa memukul dan menyiksa suster kalau dia tahu suster yang membelikan obat dan susu ini." Desak Bara panik setengah mati, tangannya yang gemetar berusaha mendorong bahu Nisa agar menjauh dari pintu. Namun gadis itu menolak keras. Kakinya memaku kokoh di atas lantai ubin. Nisa berdiri tegak membelakangi Bara dan menghadap ke arah pintu dengan dada membusung berani. "Tidak, Bara. Saya tidak akan lari dan bersembunyi seperti pengecut. Dia boleh memecat saya detik ini juga. Tapi dia sama sekali tidak berhak menyentuh sehelai rambut pun dari kalian berdua," tegas Nisa dengan suara lantang yang mengalahkan ketakutannya sendiri. Belum sempat Bara merespons untuk mencegah gadis itu, pintu kayu tebal itu berderak mengerikan dan terbelah paksa dari engselnya. Bramanto berhasil mendobrak masuk dengan napas memburu bak predator, diikuti oleh dua satpam yang langsung menyebar layaknya algojo, memblokir satu-satunya jalan keluar. Wajah Bramanto menyeringai sangat kejam layaknya malaikat maut yang haus darah. Tongkat besi di tangannya diputar pelan dengan bunyi berdesing, siap menghabisi sisa-sisa harga diri yang masih menempel di tubuh kurus sang pengamen jalanan. Pecahan serpihan kayu dari daun pintu yang hancur terlempar tajam mengenai ujung sepatu putih Nisa. Namun gadis itu tak bergeming sedikit pun dari posisinya yang menutupi Bara. Bramanto melangkah masuk ke dalam ruang periksa remang-remang itu, bak penguasa neraka yang baru saja menemukan mangsanya. Sepatu bot kulitnya berderit keras di atas ubin, mengintimidasi siapapun yang mendengarnya. Ia mengibaskan debu dari seragam safari birunya dengan lagak meremehkan yang luar biasa. Senyum sinisnya melebar secara mengerikan, menampilkan deretan gigi bernoda nikotin, saat matanya menyapu seisi ruangan sempit itu dan berhenti tepat pada sosok Bara yang meringkuk ketakutan di sudut ruangan sambil mendekap sang bayi. Luar biasa. Benar-benar pemandangan yang sangat menyentuh hati nurani. Tepuk tangan Bramanto menggema lambat, kering, dan penuh ejekan tajam yang memecah ketegangan yang sedari tadi mencekik udara ruangan. Seorang perawat magang rendahan yang hidupnya saja masih menumpang dari sisa uang receh rumah sakit ini, kini sedang bermain-main menjadi pahlawan kesiangan. "Kau berani menyembunyikan gembel penyebar penyakit mematikan ini di dalam fasilitas VVIP seharga triliunan rupiah. Kamu pikir ruangan ini adalah panti asuhan kumuh milik nenek moyangmu? Hah, Nisa?" Nisa mengangkat dagunya tinggi-tinggi,
memaksakan diri menelan ludah pahit yang mengganjal tenggorokannya yang mengering. Tubuhnya mungkin gemetar karena adrenalin dan ketakutan, tapi matanya menolak untuk tunduk. Dia bukan penyebar penyakit, Pak Bramanto. Anak tak berdosa yang dibawanya sedang sekarat dan butuh pertolongan medis segera. Balas Nisa dengan suara lantang yang menggetarkan dinding pembatas ruangan. Sepasang mata bundarnya memancarkan kobaran api keberanian yang tak pernah disangka-sangka. Bapak yang justru tidak punya hati nurani, karena dengan sengaja menolak pasien dalam keadaan kritis. Saya hanya menjalankan sumpah profesi saya untuk menyelamatkan nyawa, bukan menuruti ego arogansi Bapak. Urat leher Bramanto seketika menonjol keluar seperti cacing kepanasan mendengar perlawanan terang-terangan dari bawahannya. Harga dirinya sebagai kepala keamanan tercabik-cabik oleh seorang gadis yang tak punya kekuasaan apa-apa. Wajah bopengnya memerah padam, menyiratkan murka yang tak tertahankan. Tanpa peringatan sedetik pun, tangan kanannya yang kekar mengayun deras di udara, membelah angin dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Plaaak. Sebuah tamparan yang sangat keras, brutal, dan tak berperi kemanusiaan menghantam pipi kiri Nisa. Bunyi kulit beradu daging itu terdengar begitu nyaring dan memuakkan, bergema di sudut-sudut ruangan. Cincin akik besar yang melingkar di jari Bramanto menggores kasar wajah sang perawat. Tubuh mungil Nisa terhuyung hebat akibat daya hancur tamparan itu, terpelanting ke belakang hingga pinggangnya menabrak pinggiran ranjang besi berdenting keras, lalu jatuh tersungkur ke lantai ubin yang sedingin es. Ujung bibir Nisa langsung robek dalam, meneteskan cairan darah segar yang langsung menodai keras ragam putih bersihnya. Cetakan 5 jari pria dewasa yang memerah bagai luka bakar tercetak sangat jelas di kulit wajahnya yang pucat. "Suster Nisa!" jerit Bara histeris. Suaranya pecah oleh kepanikan dan rasa bersalah yang luar biasa. Ia dengan gerakan sangat protektif meletakkan bayinya dengan hati-hati ke atas tumpukan bantal di sudut ranjang, lalu menerjang maju bagai macan yang terluka parah demi menolong malaikat penolongnya. Namun, belum sempat jemarinya yang kapalan menyentuh bahu gadis itu, ujung sepatu bot baja milik salah satu satpam yang mengawal Bramanto telah bersarang dengan telak di ulu hatinya. Bara terbatuk hebat. Matanya membelalak lebar saat ia memuntahkan cairan pahit dari lambungnya yang kosong. Tubuhnya ditendang mundur dengan kekuatan brutal, hingga punggung kurusnya menghantam dinding dengan suara debuman keras. Ia merosot dan meringkuk di lantai, memegangi perutnya yang serasa dirobek-robek dari dalam, menarik napas pendek-pendek di sela rasa sakit yang melumpuhkan kesadarannya. Bramanto melangkah maju perlahan, memandang rendah kedua manusia malang yang kini mengerang di bawah telapak kakinya dengan tatapan menyala-nyala penuh kebencian mutlak. "Sumpah profesi katamu, jalan kecil?" bentak Bramanto kasar, meludah tepat di samping wajah Nisa yang sedang meringis menahan sakit yang membutakan. "Sumpah pertamamu di rumah sakit elit ini adalah tunduk pada aturan manajemen tanpa syarat. Kamu berani menginjak-injak perintah langsung dari saya demi seonggok sampah jalanan bau got ini? Dengar baik-baik, perempuan bodoh berotak udang. Detik ini juga, kamu saya pecat secara tidak hormat. Kumpulkan barang-barang rongsokanmu dan angkat kaki dari Medika Utama sekarang juga. Jangan harap kamu bisa mendapat surat referensi kerja di rumah sakit manapun di kota ini. Karirmu kucabut sampai ke akar-akarnya." Air mata mengalir deras membasahi pipi Nisa yang mulai membengkak ungu. Ia menangis bukan karena rasa sakit fisik dari tamparan itu, melainkan rasa sakit luar biasa melihat ketidakadilan dan arogansi yang begitu telanjang terjadi di depan matanya. Bapak benar-benar manusia jahat. Bapak sama sekali tidak pantas menghirup udara di tempat yang seharusnya menyembuhkan nyawa manusia. Isak Nisa pelan dan terpatah-patah, menyeka darah kental di ujung bibirnya dengan punggung tangannya yang bergetar hebat. Mengabaikan tangisan Nisa seolah itu adalah nyanyian nyamuk yang mengganggu. Tatapan buas Bramanto kini beralih menyapu seisi ruangan. Pandangannya terpaku pada kaleng susu formula impor kelas premium, botol susu kaca mahal, dan kotak obat-obatan berkualitas tinggi yang berserakan di atas meja nakas. Ia lalu menoleh tajam menatap bayi yang kini kembali terbangun dan merengek pelan di sudut ranjang. Otak licik sang kepala keamanan seketika mulai merangkai sebuah skenario keji yang mematikan. "Tunggu dulu," gumam Bramanto dengan nada suara yang melambat, penuh kelicikan yang mengembang sempurna. Ia membungkuk sedikit untuk mengamati selimut sutra yang sudah dibersihkan ujungnya, botol susu bermerek mahal, dan wajah bayi yang kini tampak bersih bersinar setelah dilap menggunakan tisu basah oleh Nisa. Ia tersenyum miring, sebuah seringai iblis yang membuat bulu kuduk Bara meremang seketika. "Susu formula impor dari Eropa?
Obat penurun panas dari apotek luar? Dari mana gembel menjijikan sepertimu punya uang untuk membeli semua barang mewah ini, kalau bukan hasil dari kejahatan kelas berat? Dan lihat kulit bayi ini, terlalu bersih, terlalu mulus, dan terlalu sempurna untuk menjadi anak kandung dari seorang gelandangan yang tidurnya beralaskan aspal kotor. Bramanto berdiri tegak membusungkan dadanya yang terbalut seragam ketat, mengangkat dagu dengan penuh kemenangan, lalu menunjuk wajah Bara dengan ujung tongkat baton besinya yang dingin. Sudah kuduga dari awal gerak-gerikmu yang mencurigakan. Kamu pasti menculik bayi ini dari keluarga konglomerat untuk memeras mereka, kan? Kamu dengan sengaja menyandera bayi ini, membawanya ke jalanan yang panas, dan membuatnya sakit agar bisa menarik simpati orang-orang kaya untuk mengemis. Brengsek kau! Dasar psikopat jalanan berkedok pengamen. Itu fitnah keji, Pak. Bara berteriak parau dan putus asa, memaksakan diri untuk duduk tegak meski tulang rusuknya berdenyut hebat seakan mau patah. Wajahnya yang bersimbah keringat dingin memucat pasi mendengarkan tuduhan membabi buta itu. Saya menemukan anak ini di halte bus Reot tadi malam. Dia dibuang di dalam kardus saat badai. Saya rela kelaparan dan mati kedinginan demi dia. Mana mungkin saya tega menyakitinya. Demi Tuhan di atas sana, saya bersumpah saya bukan penculik. Simpan sumpah palsumu yang bau busuk itu untuk hakim di pengadilan nanti. Keparat! Raung Bramanto tanpa ampun, memotong pembelaan Bara dengan kejam. Ia menoleh tajam kepada dua satpam bawahannya yang berdiri baal gojo eksekusi di ambang pintu yang hancur. Serat mereka berdua keluar dari ruangan ini. Bawa gembel penculik ini dan perawat pengkhianat ini ke pelataran utama rumah sakit sekarang juga. Biarkan semua orang, seluruh pasien VVIP, para dokter spesialis, dan awak media yang ada di lobi melihat wajah asli komplotan kriminal penculik bayi ini. Aku sendiri yang akan langsung menelepon komandan polisi dan memastikan dia membusuk di sel tikus penjara seumur hidupnya. Dua satpam berotot besar itu tanpa ragu langsung melangkah maju dengan kasar. Satu orang mencengkeram erat kerah kaos partai Bara yang sudah sobek, sementara yang lain menarik kasar lengan seragam Nisa yang bernoda darah. Bara meronta sekuat tenaga bak hewan yang diikat, bukan untuk melepaskan diri dari siksaan itu, melainkan berusaha sekuat tenaga menggapai bayinya yang tergeletak lemah di sudut ranjang. Bayiku, tolong jangan tinggalkan dia sendirian di sana. Bawa dia bersamaku, kumohon. Aku tidak mau berpisah dengannya. Jerit Bara histeris. Jari-jarinya yang kapalan dan berdarah mengais-ngais hampa lantai ubin dengan tingkat keputusasaan yang merobek hati, sementara tubuh kurusnya diseret tanpa ampun menuju pintu keluar. Bramanto hanya mendengus jijik dan meludah ke lantai. Ia melangkah santai mengambil bayi tersebut dari tumpukan selimut, mengangkatnya jauh dari tubuhnya seolah sedang memegang limbah beracun yang bisa menularkan kusta. Bayi ini akan jadi barang bukti utama kejahatan fatalmu. Tenang saja, pengamen miskin. Setelah kau disiksa habis-habisan di ruang interogasi polisi, bayi curian ini akan kubuang ke panti sosial yang paling kumuh di kota ini. Ancam Bramanto sambil tertawa terbahak-bahak, tawanya menggema di sepanjang lorong bak simfoni kematian. Di sepanjang lorong rumah sakit yang dihiasi marmer dingin dan pilar-pilar elegan itu, gema tangisan pilu Bara dan isak tangis Nisa memecah keheningan absolut. Tubuh kurus Bara diseret paksa melintasi ubin mengkilap, meninggalkan jejak keputusasaan yang panjang dan kelam, menuju pelataran utama di mana ratusan pasang mata yang menghakimi dan penderitaan yang jauh lebih brutal telah menanti untuk menghancurkan sisa-sisa kemanusiaannya menjadi debu. Panas matahari siang itu memanggang pelataran utama Rumah Sakit Medika Utama Laksana oven raksasa yang tak kasat mata, memantulkan gelombang uap mendidih dari atas aspal hitam yang mengkilap. Pintu kaca otomatis lobi depan bergeser terbuka dengan kasar, memuntahkan tubuh kurus Bara yang diseret tanpa ampun oleh dua orang satpam berbadan tegap. Kaki telanjang Bara yang sedari tadi terus mengucurkan darah segar akibat goresan kerikil dan pecahan kayu, kini dipaksa bergesekan langsung dengan aspal yang panasnya seakan mampu melepuhkan kulit dalam hitungan detik. Hawa sejuk dan aroma lavender dari dalam rumah sakit seketika menguap, digantikan oleh bau anyir dari lukanya sendiri yang bercampur dengan debu jalanan. Di belakangnya, Suster Nisa turut diseret paksa. Kedua lengannya dikunci kuat oleh seorang penjaga lain sementara air matanya tak henti-hentinya menderas membasahi pipinya yang bengkak dan membiru akibat tamparan brutal sang kepala keamanan. Di pelataran luar yang biasanya tenang dan eksklusif itu, hiruk-pikuk seketika tercipta. Puluhan pasien VVIP yang sedang berjemur di kursi roda berlapis kulit, kerabat konglomerat yang menenteng tas desainer seharga ratusan juta,
hingga para dokter spesialis berjubah putih mahal, serentak menghentikan aktivitas mereka. Tatapan mereka memusat pada satu titik tontonan yang amat kontras dengan kemegahan tempat itu. Sesosok pemuda lusuh berbau keringat masam yang sedang diseret layaknya bangkai hewan pembawa wabah. Tidak ada satupun raut wajah iba yang terpancar dari kerumunan elit tersebut. Yang ada hanyalah kerutan hidung tanda jijik, helaan napas terganggu, dan bisik-bisik merendahkan yang berdengung laksana kawanan lalat bangkai di telinga bara. Bramanto melangkah gagah di depan iring-iringan eksekusi itu. Dadanya membusung angkuh di balik seragam safari birunya yang ketat. Di tangan kirinya, ia menenteng bayi malang itu dengan sembrono, memegang kain bedongnya seolah sedang menjinjing sekantong limbah beracun yang sangat menjijikan. Melihat cara Bramanto memperlakukan bayi yang sedang sakit itu, jantung bara berdetak liar menghantam tulang rusuknya, memompa sisa-sisa adrenalin yang bercampur dengan keputusasaan mutlak. Kumohon, lepaskan bayi itu. Cara bapak memegangnya menyakiti tulang rusuknya. Rintih bara parau, napasnya tersengal-sengal, berusaha memberontak dari cengkeraman baja dua satpam di sisinya. Namun setiap kali ia meronta, sebuah pukulan keras mendarat di tengkuknya, membuat pandangannya kembali berkunang-kunang di bawah terik matahari yang membutakan. Diam kau, sampah masyarakat. Berani-beraninya kau mengaturku. Raung Bramanto dengan suara menggelegar yang sengaja ia keraskan agar seluruh pengunjung lobi mendengarnya. Pria bopeng itu tiba-tiba menghentikan langkahnya di tengah-tengah aspal yang melingkari air mancur pualam, lalu menghempaskan bayi itu dengan kasar ke atas sebuah bangku taman dari besi tempa. Bayi yang baru saja terlelap akibat efek obat penurun panas itu seketika tersentak bangun, menjerit ketakutan dengan suara lengkingan parau yang menyayat hati. Lihatlah, tuan dan nyonya sekalian. Gembel kotor ini bukan cuma menyusup dan menyebarkan bakteri mematikan di rumah sakit kita, tapi dia juga seorang penculik berdarah dingin yang menyandera bayi orang kaya untuk dijadikan alat mengemis di lampu merah. Seruan provokatif Bramanto itu ibarat bensin yang disiramkan ke atas kobaran api. Kerumunan sosialita dan orang kaya itu seketika terkesiap ngeri, memandang bara dengan tatapan kebencian yang berkali-kali lipat lebih mematikan dari sebelumnya. Beberapa orang bahkan mulai mengeluarkan ponsel canggih berlapis emas mereka, menekan tombol rekam untuk mengabadikan momen penghakiman jalanan tersebut, tanpa sedikit pun tergerak untuk mencari tahu kebenarannya. Mendengar tangisan histeris bayi yang teronggok di atas bangku besi panas itu, sebuah kekuatan purba yang tak masuk akal tiba-tiba meledak dari dalam diri bara. Persetan dengan rasa sakit di tubuhnya, persetan dengan status sosialnya yang lebih rendah dari debu. Dengan satu raungan parau yang keluar dari dasar tenggorokannya, bara menyentakkan kedua tangannya sekuat tenaga, berhasil memelintir cengkeraman salah satu satpam, lalu menerjang maju bagai serigala liar yang melindungi anaknya. Sebelum ada yang sempat bereaksi, bara telah melingkarkan lengan kurusnya yang penuh luka ke sekeliling tubuh sang bayi, menariknya kembali ke dalam dekapan dadanya yang bidang. Ia langsung menjatuhkan dirinya ke atas aspal mendidih, membelakangi Bramanto, dan melipat tubuhnya rapat-rapat menyerupai cangkang kura-kura baja, menjadikan punggung ringkihnya sebagai tameng absolut. Kurang ajar. Berani kau melawanku di wilayah kekuasaanku sendiri. Urat leher Bramanto menyembul keluar. Wajahnya merah padam seakan terbakar api neraka akibat dipermalukan oleh kelincahan sang gembel. Mata buasnya menyapu sekitar, mencari pelampiasan amarah. Tatapannya kemudian jatuh pada sebuah gitar akustik usang yang tergeletak di dekat tong sampah lobi. Gitar milik bara yang sengaja diseret keluar oleh petugas kebersihan sebagai barang rongsokan. Bramanto memungut gitar kayu yang sudah dipenuhi tambalan lakban itu, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Alat penipuan murahan ini yang kau pakai untuk meraup iba? Hah? Dengan kayu busuk ini kau merampok hati nurani orang, teriak Bramanto penuh arogansi, lalu dengan satu ayunan mematikan, ia menghantamkan gitar itu sekuat tenaga ke tepian pot beton pembatas air mancur. Pra-aang. Bunyi kayu tipis yang remuk redam, mengoyak udara siang yang terik. Senar-senar karatan putus seketika dengan bunyi lengkingan tajam, melenting ke udara sebelum jatuh berdebu di atas aspal. Bodi gitar itu hancur berkeping-keping, serpihannya berhamburan tak berbentuk. Bagi orang-orang di sana, itu hanyalah tumpukan kayu bakar yang tak berharga. Namun bagi bara, bunyi hancurnya gitar itu adalah bunyi kiamat kecil yang meremukan seluruh sejarah hidupnya. Gitar itu adalah satu-satunya sahabat yang menemaninya melewati malam-malam membeku di emperan toko, satu-satunya periuk nasi yang menyelamatkannya dari kematian akibat kelaparan, warisan terakhir dari sesama anak jalanan yang telah tiada. Hati bara hancur lebur.
Air mata darah seolah menetes dari pelupuk matanya yang memejam erat. Namun ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia hanya mempererat pelukannya pada tubuh mungil di dadanya. Melihat Bara sama sekali tidak bereaksi dan hanya meringkuk seperti batu, iblis di dalam diri Bramanto semakin bersorak kegirangan. Pria itu membuang sisa gagang gitar yang patah, lalu mencabut tongkat baton besi hitam dari pinggangnya. Biar kuajarkan kau cara bersujud yang benar di hadapan orang-orang terhormat, kuman jalanan, desisnya penuh kekejaman. Ayunan pertama tongkat besi padat itu menghantam telak di antara kedua tulang belikat Bara. Sebuah bunyi buk yang tumpul namun mengerikan bergema, disusul oleh getaran hebat yang menjalar ke seluruh sistem saraf pemuda itu. Bara menggigit bibir bawahnya sendiri hingga robek dan mengucurkan darah segar, menahan jeritan agar tidak membuat bayi di pelukannya semakin ketakutan. Namun siksaan itu baru permulaan. Ayunan kedua, ketiga, dan keempat bertubi-tubi menghujam punggung, bahu, dan rusuk Bara tanpa jeda, mencetak bilur-bilur memar keunguan di balik kaos partainya yang semakin sobek dan basah oleh keringat campur darah. Bramanto benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ia tidak lagi menggunakan tongkatnya, melainkan ujung sepatu bot baja seberat 2 kilogram yang ia kenakan. Tendangan brutal bertubi-tubi menghantam tulang rusuk Bara. Setiap kali ujung besi itu beradu dengan tulang, napas Bara seolah direnggut paksa dari paru-parunya. Rasa sakit yang membutakan menyapu pandangannya menjadi kilatan putih. Namun secara ajaib, tak 1 milimeter pun pelukannya mengendur. Otot-otot lengannya yang kaku mengunci sempurna, menciptakan ruang hampa udara di dadanya agar bayi pewaris triliunan rupiah itu tak merasakan setitik pun benturan dari neraka yang sedang menghancurkan tubuh pelindungnya. Di sudut pelataran, Suster Nisa memberontak layaknya orang kesurupan. Tangisan histerisnya merobek kepalsuan elit tempat itu. "Hentikan! Kalian semua pembunuh. Dia bukan penculik. Tolong dia, demi Tuhan, seseorang tolong hentikan iblis gila itu." Jerita Nisa menggema memilukan, namun suaranya tenggelam oleh tawa sinis Bramanto dan ketidakpedulian puluhan pasang mata ponsel yang terus merekam kejatuhan Bara sebagai hiburan gratis. Di bawah terik matahari aspal yang membakar tubuhnya, dan di tengah hujan pukulan yang meremukkan tulangnya, Bara perlahan menutup matanya, menanti malaikat maut menjemputnya di titik paling nadir dalam kehidupannya. Hujan tendangan bersepatu bot baja itu akhirnya berhenti, bukan karena rasa iba telah menyentuh relung hati Bramanto yang sekelam malam, melainkan karena napas sang kepala keamanan itu mulai tersengal kelelahan akibat amarahnya yang meledak-ledak. Di bawah terik matahari yang memanggang aspal pelataran rumah sakit VVIP tersebut, Bara terkapar tak berdaya laksana seonggok bangkai yang dibuang ke pinggir jalan. Darah segar berwarna merah pekat merembes keluar dari hidung dan sudut bibirnya yang sobek, menetes pelan dan langsung berdesis saat bersentuhan dengan permukaan aspal hitam yang bersuhu nyaris 40 derajat Celcius. Seluruh tulang rusuknya berdenyut hebat, mengirimkan sinyal rasa sakit yang membutakan hingga ke ubun-ubun setiap kali ia memaksakan diri menarik napas. Namun, di balik postur tubuhnya yang meringkuk menyedihkan menyerupai cangkang kura-kura yang hancur, kedua lengan kurusnya yang dipenuhi bilur memar keunguan tetap terkunci rapat, menciptakan sebuah benteng pertahanan absolut bagi tubuh mungil bayi pewaris tahta yang napasnya kini kembali tersengal akibat ketakutan ekstrim. Puluhan pasang mata dari kalangan elit sosialita, pengusaha berjas rapi, dan kerabat pasien VVIP yang berdiri mengelilingi arena penyiksaan itu tak satu pun yang melangkah maju untuk menghentikan kekejaman tersebut. Alih-alih tergerak oleh rasa kemanusiaan, mereka justru merapatkan barisan, berlomba-lomba mencari sudut pengambilan gambar terbaik menggunakan ponsel cerdas berlapis emas mereka. Bunyi kilatan lampu kamera berbaur dengan bisik-bisik menghakimi yang berdengung laksana kawanan lalat di telinga Bara. Seorang wanita paruh baya dengan kalung mutiara sebesar kelereng bahkan sengaja membenarkan letak kacamata hitam desainernya, menutupi hidungnya dengan sapu tangan sutra, lalu bergumam pelan namun cukup tajam untuk merobek sisa harga diri sang pengamen. "Syukurlah Pak Keamanan bertindak tegas. Gembel-gembel bau sampah seperti dia memang pantas dibinasakan agar tidak mengotori pemandangan. Entah bayi malang mana yang sudah ia culik untuk memeras simpati, sungguh menjijikan." Mendengar dukungan moral dari para kaum borjuis di sekitarnya, dada Bramanto semakin membusung angkuh, merasa dirinya adalah pahlawan kesiangan yang baru saja membasmi hama paling berbahaya di ibu kota. Ia memandang rendah tubuh Bara yang bergetar hebat di bawah ujung sepatu botnya, merasa sangat terhina melihat gembel itu masih mampu mempertahankan genggamannya pada sang bayi meski tulangnya nyaris remuk redam. Rasa frustrasi karena tak mampu menembus pertahanan fisik Bara membuat iblis di dalam kepala Bramanto merancang skenario penghancuran mental yang paling keji.
Dengan senyum miring yang memperlihatkan deretan gigi kuningnya, Bramanto menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan dahaga kotor di tenggorokannya, lalu meludah tepat ke wajah Bara yang sedang mendongak lemah mencari sedikit udara. Gumpalan ludah menjijikan itu mendarat telak di dahi Bara, mengalir perlahan melewati pelipisnya yang bercampur dengan keringat dingin. Itu adalah penghargaan tertinggi yang pantas kau terima dari tempat suci ini, kuman jalanan. Raung Bramanto dengan suara menggelegar, tawanya membelah udara panas yang itu bagai siulan algojo kematian. Setengah mati kau melindungi bayi curian itu, kau tetaplah gembel bau kotoran yang hidupnya lebih rendah dari anjing kurap di selokan. Penghinaan pamungkas itu menghentikan waktu di pelataran rumah sakit. Namun, di luar ekspektasi siapapun, Bara tidak marah. Ia tidak memaki, tidak pula mengutuk takdirnya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jebol, mengalir deras membersihkan sisa debu aspal di pipinya yang cekung. Ia menangis dalam diam yang memekakan telinga, namun bukan karena rasa sakit dari tulang-tulangnya yang retak, dan bukan pula karena ludah kehinaan yang menodai wajahnya. Pemuda lusuh itu menangis karena rasa takut yang teramat sangat, sebuah teror psikologis yang mencengkeram jantungnya saat menyadari bahwa ia telah gagal. Dalam benaknya yang mulai kabur, terbayang memori kelam belasan tahun silam ketika ia dibuang ke sebuah panti asuhan ilegal, tempat di mana anak-anak tak berdosa dibiarkan kelaparan, dipukuli, dan dipaksa mengemis di bawah terik matahari. Bara mempererat pelukannya, membenamkan wajah kotornya ke puncak kepala sang bayi yang terbalut kain jarik lusuh. Maafkan kakak, nak. Kakak gagal membawamu ke tempat yang hangat. Mereka akan merampasmu, membuangmu ke tempat yang gelap. Kakak tidak bisa melindungimu lagi. Bisik Bara bergetar, suaranya nyaris tak terdengar, tenggelam oleh isak tangis keputusasaan yang mengoyak relung jiwa. Di sudut lain pelataran, Suster Nisa meronta sejadi-jadinya, menendang-nendang udara layaknya orang kesurupan untuk melepaskan diri dari kuncian dua satpam raksasa yang menahan lengannya. Hatinya hancur berkeping-keping melihat pria tulus yang telah mengorbankan nyawanya itu disiksa di depan puluhan manusia yang kehilangan nuraninya. Lepaskan dia. Kalian semua iblis berdasi. Kalian buta. Dia bukan penculik, dia malaikat penyelamat. Jerit Nisa dengan pita suara yang nyaris putus, menatap nanar ke arah kerumunan sosialita yang malah memandangnya dengan tatapan mencemooh. Mengabaikan jeritan sang perawat, Bramanto merogoh saku celananya dengan lagak sangat arogan, mengeluarkan sebuah ponsel pintar keluaran terbaru, dan menekan nomor kontak dengan gerakan yang sengaja diperlambat agar Bara bisa merasakan kengerian yang mendekat. Halo, Komandan Satgas Anti Penculikan? Ya, ini Bramanto dari Medika Utama. Kami baru saja meringkus seorang gembel psikopat yang menculik bayi untuk dijadikan alat mengemis. Lapor Bramanto lantang dengan nada kemenangan yang memuakan. Matanya menatap tajam ke arah Bara seolah sedang membacakan vonis mati. Kirimkan satu peleton pasukan bersenjata kemari sekarang juga. Seret sampah ini ke sel isolasi paling gelap. Dan tolong hubungi dinas sosial untuk membuang bayi curian ini ke panti asuhan mana saja asalkan tidak mengotori rumah sakit kami lagi. Kata panti asuhan yang keluar dari mulut Bramanto meluncur bagaikan godam raksasa yang menghancurkan sisa-sisa kewarasan Bara. Pandangan pemuda jalanan itu mulai menyempit, dihiasi bintik-bintik hitam yang menari-nari liar di udara. Suara hiruk-pikuk kerumunan, tawa arogan Bramanto, dan tangisan histeris Suster Nisa perlahan memudar, digantikan oleh dengingan panjang yang menyakitkan di gendang telinganya. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar raungan sirine yang mendekat dengan kecepatan tinggi, suara yang diakini Bara sebagai lonceng kematiannya, armada mobil polisi yang akan merampas bayi itu dari pelukannya dan menjebloskannya ke neraka jeruji besi seumur hidup. Dengan sisa tenaga penghabisan sebelum kesadarannya benar-benar direnggut oleh kegelapan absolut, Bara mengecup lembut kening bayi itu. Air matanya menetes jatuh dan membasahi tepat di atas tanda lahir berbentuk bulan sabit kecil di leher kiri sang bayi. Itu adalah ciuman perpisahan dari seorang penjaga rendahan yang telah memberikan seluruh darah dan napasnya demi nyawa yang bukan miliknya. Bara memejamkan mata, membiarkan rasa sakit menelannya bulat-bulat, tanpa sedikit pun menyadari bahwa raungan gila sirine yang membelah aspal jalan raya itu bukanlah pertanda akhir dari hidupnya, melainkan trompet sangkakala kehancuran bagi setiap manusia sombong yang telah menginjak-injaknya siang itu. Raungan sirine yang tadinya hanya terdengar sayup-sayup membelah udara panas di kejauhan, kini melolong dengan tingkat kebisingan yang mengoyak gendang telinga. Suara itu bergema memantul di dinding-dinding berlapis kaca Medika Utama, menyapu seluruh pelataran aspal yang mendidih dengan gelombang kepanikan baru. Namun, ini bukanlah raungan sirine dari mobil patroli polisi biasa yang usang dan lambat.
Ini adalah harmoni teror mekanis dari sebuah konvoi yang tidak lazim. Dari balik gerbang utama rumah sakit yang menjulang, berhamburan masuk bukan satu, melainkan 6 unit mobil SUV lapis baja berwarna hitam pekat matte yang melaju dalam formasi tempur absolut. Ban-ban besar berspesifikasi militer itu berdecit memekakan telinga saat mengerem mendadak, menggilas aspal dengan kejam dan memblokir seluruh akses keluar masuk pelataran dalam hitungan detik. Kerumunan sosialita berdandan menor, para pengusaha berjas rapi, dan kerabat pasien VVIP yang sedari tadi asyik merekam penyiksaan bara, kini memeki ketakutan. Mereka berhamburan mundur layaknya kawanan ayam yang diterkam elang raksasa, menjatuhkan ponsel-ponsel mahal dan tas-tas desainer mereka ke atas aspal demi menyelamatkan diri dari konvoi monster baja tersebut. Hawa panas pelataran tiba-tiba terasa membekukan. Jantung setiap orang yang hadir berdegup liar, menyadari bahwa armada semacam ini hanya digunakan oleh kepala negara atau penguasa mutlak yang memegang kendali atas separuh perputaran uang di republik ini. Di tengah badai kepanikan kaum elit itu, Bramanto justru berdiri semakin tegak, membusungkan dadanya yang terbalut seragam safari biru hingga kancingnya nyaris terlepas. Otak dangkal sang kepala keamanan seketika mencerna situasi ini dengan ilusi yang amat memabukkan. Ia meyakini dengan sepenuh hati bahwa panggilan teleponnya ke komandan polisi tadi telah memicu protokol keamanan tingkat tinggi. Ia merasa telah menjadi pahlawan nasional yang berhasil menggagalkan sebuah konspirasi kriminal terbesar abad ini. Senyum arogan yang memperlihatkan deretan giginya yang bernoda nikotin mengembang semakin lebar, membentuk seringai iblis yang memuakkan. Tanpa sedikit pun rasa empati, Bramanto mengayunkan ujung sepatu bot bajanya, menendang kasar kaki bara yang sudah lemas dan bersimbah darah ke pinggir, sekadar untuk membersihkan jalan karpet merah imajinernya menyambut aparat keamanan. Pintu-pintu SUV lapis baja itu terbuka serentak dengan bunyi hidraulik yang berat dan mengancam. Belasan pria berbadan tegap yang dibalut setelan jas hitam tanpa cacat, mengenakan kacamata gelap dan RPC komunikasi, berhamburan keluar. Mereka menyebar dengan presisi militer yang mematikan, mengamankan perimeter pelataran dalam keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada suara tembakan. Tidak ada satupun dari mereka yang berseragam polisi. Mereka adalah pasukan elit keamanan pribadi, bayangan mematikan yang hanya tunduk pada satu nama. Dan dari bangku belakang kendaraan custom Mercedes Maybach terpanjang yang berada tepat di tengah konvoi, melangkahlah turun seorang pria yang auranya seketika membungkam seluruh napas di pelataran tersebut. Beliau adalah Bapak Adhitama, sang konglomerat penguasa kerajaan bisnis properti dan fasilitas medis terbesar, termasuk rumah sakit yang kini dipijaknya. Penampilannya sungguh tak tertandingi. Setelan jas bespoke dari Italia yang membungkus tubuh atletisnya memancarkan kekuasaan absolut. Namun, yang membuat atmosfer terasa mencekik adalah raut wajah pria itu. Wajah Adhitama pucat pasi seputih kapas, matanya merah menyala dipenuhi urat-urat kelelahan yang mengerikan akibat tidak tidur semalaman, dan rahangnya mengeras hingga otot-otot di pelipisnya berkedut liar. Itu adalah wajah seorang raja singa yang terluka parah, yang kerajaannya baru saja dirobek karena pewaris tunggalnya diculik. Melihat sosok sang pemilik rumah sakit sekaligus bos besarnya turun secara langsung, napas Bramanto tertahan sesaat oleh euforia kemenangan. Ia merasa ini adalah momen puncak dalam karirnya, tiket emas menuju jabatan direktur keamanan grup perusahaan. Dengan langkah dibuat setegas mungkin, membelah barisan elit bodyguard yang membiarkannya lewat, Bramanto bergegas menyongsong sang miliarder. Ia merapikan kerahnya yang basah oleh keringat, lalu membungkuk hormat nyaris 90 derajat dengan gestur menjilat yang amat kentara. "Selamat siang, Bapak Adhitama yang terhormat." Suatu kehormatan luar biasa Bapak berkenan meninjau langsung ke lapangan. Sapa Bramanto dengan suara lantang dan dibuat-buat, memecah keheningan mencekam. Tanpa mempedulikan tatapan kosong sang konglomerat yang menembus melewatinya, Bramanto langsung memutar tubuhnya, menunjuk dengan ujung tongkat baton besinya ke arah sosok bara yang meringkuk tak sadarkan diri di atas aspal, bersimbah darah dan ludah kehinaan. "Bapak tidak perlu khawatir lagi. Berkat ketangguhan dan kejelian saya, tim keamanan Medika Utama telah berhasil melumpuhkan komplotan penculik biadab yang meresahkan itu. Gembel busuk ini mencoba menyusup dan menjadikan bayi curian sebagai alat untuk memeras simpati di lobi kita. Tapi saya telah memberinya pelajaran yang pantas. Tulangnya sudah saya remukan, Pak, dan bayi curian itu sudah saya amankan untuk segera dibuang ke dinas sosial." Laporan yang diucapkan dengan kebanggaan meluap-luap itu menggema di udara pelataran, disaksikan oleh puluhan staf dan suster Nisa yang kini jatuh berlutut karena dua satpam yang menahannya ikut terpaku melihat kedatangan sang pemilik rumah sakit.
Nisa menangis terseduh-seduh, memandang nanar ke arah tubuh Bara yang mengorbankan nyawanya dengan sia-sia, meyakini bahwa kedatangan Adhitama akan semakin mempercepat eksekusi bagi pemuda tulus itu. Namun, respons dari miliarder itu benar-benar di luar nalar siapapun. Alih-alih memberikan senyum pujian atau tepuk tangan apresiasi atas dedikasi heroik sang kepala keamanan, Bapak Adhitama justru tidak memberikan reaksi biologis kecil apapun terhadap keberadaan Bramanto. Ia tidak mengedipkan mata, tidak membalas sapaan, bahkan tidak menoleh sepersekian milimeter pun ke arah pria bopeng yang sedang berdiri menjilat di depannya. Tubuh tegap sang penguasa triliunan rupiah itu mematung, membeku sepenuhnya seolah waktu baru saja dihentikan oleh tangan Tuhan. Tatapan matanya yang tadi memancarkan kobaran api amarah, seketika berubah menjadi tatapan kosong yang dipenuhi oleh kegetiran dan keputusasaan yang merobek jiwa. Pandangan Adhitama tidak terkunci pada Bramanto, bukan pula pada kerumunan sosialita, melainkan terpaku mati pada sebuah gumpalan kain jarik batik lusuh yang dipeluk erat oleh pemuda berlumuran darah di atas aspal panas tersebut. Pendengaran Adhitama yang tajam menangkap sebuah suara yang sangat familiar dari balik pelukan Bara. Sebuah rengekan pelan, serak, namun cukup kuat untuk menggetarkan setiap sel dalam tubuh sang miliarder. Itu adalah tangisan darah dagingnya, tangisan pewaris tunggalnya yang telah hilang ditelan badai malam, yang dicarinya hingga membuat separuh pasukan kepolisian ibu kota nyaris putus asa. Bramanto, yang terlalu buta oleh kesombongannya sendiri, sama sekali tidak menyadari perubahan atmosfer yang sangat mematikan ini. Ia mengira diamnya sang atasan adalah bentuk kekaguman. Saya pastikan gembel kotor ini akan membusuk di penjara paling gelap. Pak, saya sendiri yang akan bersaksi bahwa dia menganiaya. Kalimat Bramanto terputus di tenggorokan, digantikan oleh cekikan udara kosong saat bahunya ditabrak kasar oleh Adhitama. Pria konglomerat yang selalu menjaga keanggunannya di setiap konferensi pers internasional itu, tiba-tiba menerobos maju bagai orang kesetanan. Adhitama menyingkirkan tubuh Bramanto seolah pria berseragam itu hanyalah ranting lapuk yang menghalangi jalannya. Setiap langkah yang diambil sang raja bisnis menuju ke arah barat terasa sangat berat, seakan aspal di bawah sepatunya berubah menjadi rawa hisap. Napas Adhitama bergetar hebat, air mata yang tak pernah tumpah selama puluhan tahun ia merintis kerajaan bisnisnya, kini menggenang tak terbendung. Hari itu, di bawah terik matahari aspal Medika Utama, sebuah kebenaran absolut tengah merangkak keluar dari balik kain lusuh, siap menelan kesombongan Bramanto hidup-hidup ke dalam jurang penyesalan tanpa dasar. Bapak Adhitama terus melangkah maju membelah pelataran aspal yang mendidih, melewati Bramanto seolah pria berseragam yang sedang tersenyum menjilat itu tak lebih dari seonggok bayangan tak kasat mata. Udara di sekitar rumah sakit Medika Utama mendadak terasa hampa, seakan seluruh oksigen baru saja tersedot habis oleh gravitasi keputusasaan yang memancar dari setiap tarikan napas sang konglomerat. Tidak ada satupun suara yang berani memecah keheningan absolut itu. Para pengawal elit berjas hitam berdiri mematung layaknya barisan patung obsidian, mengunci perimeter tanpa suara. Di sisi lain, kerumunan sosialita dan para pengusaha arogan yang sebelumnya riuh menghakimi, kini menahan napas mereka hingga wajah mereka memucat. Mereka menyaksikan dengan tatapan tak berkedip saat pria yang memegang kendali atas separuh ekonomi republik ini berjalan tertatih-tatih menuju pusat arena penyiksaan. Langkah kaki Adhitama yang terbalut sepatu pantofel kulit buatan tangan dari Italia itu terasa semakin berat saat ia mendekati tubuh Bara. Matanya yang merah dan dipenuhi urat kelelahan ekstrim menatap nanar pada pemandangan yang menyayat hati di depannya. Di atas aspal yang memantulkan gelombang panas, terkapar sesosok pemuda lusuh yang tubuhnya hancur lebur. Kaos partai tipisnya robek di sana-sini, memperlihatkan kulit kurus yang dipenuhi bilur-bilur memar keunguan dan luka lecet yang masih mengucurkan darah segar. Di sekeliling pemuda itu, berserakan serpihan kayu dari sebuah gitar akustik yang hancur berkeping-keping. Namun, yang membuat jantung Adhitama seolah diremas oleh tangan raksasa adalah postur pemuda itu. Meski telah disiksa hingga kehilangan kesadaran, lengan pemuda itu terkunci rapat memeluk sebuah gumpalan kain jarik, menciptakan sebuah tameng perlindungan absolut yang menolak untuk ditembus oleh apapun. Tanpa mempedulikan setelan jas bespoke seharga ratusan juta yang membalut tubuhnya, sang raja bisnis itu menjatuhkan dirinya, berlutut tepat di atas aspal kotor yang bersimbah darah dan debu jalanan. Kain celana mahalnya seketika ternoda oleh cairan merah pekat. Namun Adhitama tak peduli. Tangannya, yang setiap hari terbiasa menandatangani kontrak megaproyek bernilai triliunan rupiah, kini bergetar hebat tak terkendali saat menjulur ke arah lipatan kain jarik di dada Bara. Napas sang konglomerat tersengal,
Dadanya naik turun menahan gemuruh emosi yang siap meledak. Ia sangat takut harapannya kembali dihancurkan. Namun rintihan pelan yang berasal dari balik kain itu memaksanya untuk terus bergerak. Dengan kelembutan yang sangat kontras dengan auranya yang mengintimidasi, Adhitama perlahan menyibakkan ujung kain jarik yang basah oleh keringat dan darah bara. Detik itu juga, waktu di seluruh alam semesta seakan berhenti berdetak bagi sang miliarder. Di balik pertahanan lengan kurus yang membiru itu, terbaring sosok malaikat kecilnya. Wajah bayi itu sedikit memerah karena sisa demam, namun napasnya teratur, dibuai oleh kehangatan sisa pelukan sang pengamen. Dan di sana, tepat di bagian leher kiri yang bersih tanpa goresan sedikit pun, tercetak jelas sebuah tanda lahir berbentuk bulan sabit kecil. Itu adalah stempel takdir. Bukti mutlak yang tak terbantahkan. Itu adalah putra kandungnya, pewaris tunggal kerajaan bisnis Adhitama yang hilang ditelan badai semalam. Tuhan yang Maha Agung, kau hidup, kau selamat, anakku. Isak Adhitama dengan suara parau yang menyayat relung jiwa, air matanya akhirnya jebol tak tertahankan, menganak sungai membasahi pipinya yang kaku. Ia menangkup pipi mungil bayinya dengan kedua tangan yang masih gemetar, merasakan kehangatan aliran darah yang memompa kehidupan di bawah kulit halus putranya. Bayi itu selamat tanpa kekurangan satu apapun, terlindung sempurna di dalam neraka aspal berkat pengorbanan nyawa dari pemuda yang kini tak sadarkan diri di pangkuannya. Adhitama menelan ludah yang terasa sepahit empedu, perlahan memindahkan pandangannya dari wajah sang putra ke arah wajah bara. Pria terkaya itu melihat memar di rahang sang pemuda, darah yang mengering di ujung bibirnya yang pecah, dan gumpalan ludah kehinaan yang masih menempel di dahinya. Ia menyadari sebuah kebenaran yang begitu menyakitkan. Pemuda jalanan yang berbau keringat masam ini rela pasang badan, membiarkan tulang rusuknya diremukan dan harga dirinya diinjak-injak hingga titik nadir, semata-mata agar darah daging Adhitama tidak tersentuh oleh kebrutalan para penjaga keamanannya sendiri. Utang nyawa ini terlalu besar, tak akan pernah bisa dibayar dengan seluruh kekayaan yang dimilikinya. Apa yang terjadi selanjutnya menciptakan sebuah gelombang kejut, shockwave, yang meruntuhkan kewarasan seluruh manusia yang hadir di pelataran itu. Di luar nalar siapapun, Bapak Adhitama, konglomerat yang tak pernah menundukkan kepalanya kepada presiden sekalipun, tiba-tiba mencondongkan tubuhnya ke depan. Ia meletakkan kedua telapak tangannya di aspal yang mendidih, lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam hingga dahinya menyentuh ujung jari kaki bara yang telanjang, kapalan, dan berlumuran darah. Terima kasih, pahlawanku. Kau telah menukar nyawamu demi anakku. Kau melindungi duniaku dari kehancuran. Aku berutang napas padamu. Raung Adhitama meledak dalam tangisan histeris yang menggema ke seluruh penjuru rumah sakit. Ia menangis tersedu-sedu, mencium debu dan darah di kaki sang pengamen dengan ketulusan yang merobek langit. Suaranya yang serak menyiratkan kombinasi antara rasa syukur yang tak terhingga dan rasa bersalah yang amat dalam karena sistem keamanan yang ia bangun justru menyiksa sang malaikat penolong. Pemandangan hiperbolis itu ibarat bom atom yang dijatuhkan di tengah-tengah keangkuhan kaum elit. Puluhan ponsel mahal yang sejak tadi merekam kini terlepas dari genggaman, jatuh berderak menghantam aspal tanpa dipedulikan oleh para pemiliknya. Para sosialita yang tadi menutup hidung mencemooh bara, kini membelalakan mata lebar-lebar dengan mulut menganga. Tubuh mereka gemetar ngeri menyadari betapa kejamnya dosa yang telah mereka soraki. Suster Nisa, yang masih ditahan oleh dua satpam di sudut pelataran, ikut terisak keras. Namun kali ini air matanya adalah air mata kelegaan mutlak karena kebenaran akhirnya menemukan jalannya dengan cara yang paling megah. Namun, tidak ada kehancuran mental yang lebih epik dan mematikan daripada yang dialami oleh Bramanto. Seringai arogan di wajah bopeng kepala keamanan itu seketika luntur bak lilin yang disiram lahar panas. Jantungnya seolah berhenti berdetak di dalam rongga dadanya, dan darah di sekujur tubuhnya terasa membeku menjadi es. Keringat dingin sebesar biji jagung tiba-tiba membanjiri dahi dan lehernya, membasahi keras seragamnya yang ketat. Tongkat baton besi yang ia gunakan untuk menghancurkan tulang rusuk bara terlepas dari tangannya, jatuh berdenting nyaring di atas lantai marmer. Mata Bramanto mendelik ngeri menatap pemandangan di depannya. Otaknya yang dangkal dipaksa mencerna sebuah realita yang melampaui mimpi terburuknya. Gembel bau sampah yang baru saja ia ludahi, ia fitnah sebagai penculik, dan ia hancurkan jari kakinya itu, adalah dewa penolong yang nyawanya kini lebih berharga di mata sang miliarder daripada seluruh aset rumah sakit ini. Dan Bramanto baru saja menyiksa dewa itu di depan mata sang penguasa tertinggi. Titik terang karir yang ia dambakan telah sirna,
digantikan oleh bayang-bayang tiang gantungan dan neraka penjara yang kini menganga lebar, menanti untuk menelan nyawanya hidup-hidup. Di bawah terik matahari aspal Medika Utama yang menyengat, waktu seolah kehilangan maknanya. Keheningan yang mencekik membalut pelataran elit tersebut, hanya dipecahkan oleh isak tangis tertahan dari Bapak Adhitama yang masih bersimpuh di kaki pemuda berlumuran darah itu. Dengan kelembutan luar biasa yang sangat kontras dengan tangan besinya dalam memimpin kerajaan bisnis, sang triliuner perlahan melepaskan kuncian lengan bara yang sudah kaku membiru, lalu mengangkat bayi mungil itu ke dalam dekapannya sendiri. Adhitama menempelkan wajah putranya ke dadanya yang bidang, membiarkan noda darah dan lumpur dari kain jarik usang itu menodai setelan jas bespoke jutaan rupiah miliknya tanpa sedikit pun rasa peduli. Ia kemudian menoleh ke arah barisan pengawalnya. Kepala tim medis pribadi keluarga Adhitama yang telah siaga langsung berlari maju dengan gerakan presisi, mengambil alih sang pewaris tahta dengan sangat hati-hati dan membawanya masuk ke dalam SUV lapis baja yang telah disulap menjadi unit gawat darurat berjalan berfasilitas lengkap. Setelah memastikan darah dagingnya aman, Adhitama memutar kembali tubuhnya menghadap sosok bara yang terkapar tak berdaya. Matanya yang tajam baklang pemangsa kini menyisir setiap inci kerusakan fisik yang diderita sang malaikat penolong. Ia melihat luka memar berbentuk cetakan sol sepatu bot baja di dada pemuda itu, ruas-ruas jari kakinya yang hancur dan membengkak ungu, serta darah segar yang terus merembes dari sela bibirnya yang sobek parah. Dan di atas segalanya, tatapan Adhitama terkunci pada gumpalan ludah kental yang mengering di dahi bara, sebuah simbol penghinaan paling absolut yang merendahkan martabat manusia hingga ke titik terendah. Pemandangan itu memicu sebuah reaksi kimia di dalam kepala sang konglomerat. Kesedihan dan rasa syukurnya yang meluap-luap seketika membeku, bertransformasi menjadi sebuah kemarahan yang suhunya melampaui titik nol absolut. Adhitama perlahan bangkit berdiri. Udara di sekitarnya mendadak terasa bertambah berat, seakan gravitasi bumi berpusat penuh pada sepasang bahunya yang tegap. Di titik itulah kiamat personal bagi seorang Bramanto resmi dimulai. Kepala keamanan yang beberapa menit lalu merasa layaknya dewa penguasa aspal itu, kini mendapati tubuhnya mengkhianatinya secara total. Jantung Bramanto seakan berhenti berdetak di dalam rongga dadanya, disusul oleh sensasi dingin sedingin es yang merayap cepat dari tengkuk hingga ke tulang ekornya. Otot-otot kakinya yang dibalut celana safari ketat itu bergetar hebat tak terkendali, kehilangan seluruh daya topangnya hingga lututnya goyah laksana agar-agar. Keringat dingin sebesar biji jagung membanjiri dahi bopengnya yang pucat pasi, mengalir deras masuk ke matanya yang membelalak ngeri, menciptakan perih yang tak seberapa dibandingkan teror yang meremukan kewarasannya. Ia telah salah memilih mangsa. Gembel bau sampah yang ia siksa habis-habisan dengan tangan dan kakinya sendiri, ternyata adalah benteng terakhir yang menjaga nyawa pewaris tunggal kerajaan Adhitama. Adhitama membalikan badannya dengan gerakan yang teramat pelan dan tenang, namun ketenangan itu justru memancarkan aura malaikat maut yang baru saja mencabut pedang eksekusinya. Sepasang mata sang miliarder yang merah menyala kini menatap lurus, mengunci tepat ke dalam bola mata Bramanto. Tatapan itu benar-benar kosong dari emosi manusiawi, tidak ada teriakan, tidak ada makian kasar, hanya ada janji kehancuran mutlak tanpa celah pengampunan. Setiap langkah yang diambil Adhitama mendekati pria berseragam itu terdengar seperti detak jarum jam raksasa yang menghitung mundur sisa usia kebebasan Bramanto. Melihat sang raja bisnis mendekat dengan aura kematian yang pekat, sisa-sisa kesombongan Bramanto menguap tanpa jejak. Ia melangkah mundur dengan kikuk, namun kakinya tersandung oleh tongkat baton besinya sendiri yang tadi terjatuh. Pria berbadan besar itu terjerembab dengan memalukan, jatuh berlutut di atas aspal panas yang sama yang baru saja ia gunakan untuk menyiksa korbannya. Bapak Adhitama, saya mohon ampun, saya sama sekali tidak tahu, gembel itu. Maksud saya pemuda itu penampilannya sangat mencurigakan, dia bau, bajunya kotor, saya hanya berusaha melindungi rumah sakit Bapak dari ancaman. Racau Bramanto dengan suara melengking panik, lidahnya keluh dan air mata ketakutan mulai menggenang di pelupuk matanya yang memohon belas kasihan. Ia mengatupkan kedua tangannya di depan dada, menyembah-nyembah ke arah pria berjas mewah yang kini berdiri menjulang menutupi sinar matahari di atasnya. Adhitama berhenti tepat setengah meter di depan wajah Bramanto. Ia menunduk menatap makhluk gemetar di bawahnya dengan sorot mata penuh kejijikan yang tak terlukiskan, seolah ia sedang melihat seonggok limbah biologis paling menjijikkan di muka bumi. Saat Adhitama membuka mulutnya, suaranya keluar tidak lebih dari sebuah bisikan parau yang sangat pelan, namun daya hancurnya mampu meremukkan mental siapapun yang mendengarnya. Penampilannya mencurigakan, dia bau, dia kotor,
Ulang Adhitama dengan nada sedingin gletser, mengulangi kata-kata Bramanto bagai mantra kutukan. Dengar baik-baik, keparat. Keringat masam di tubuhnya jauh lebih wangi dari seluruh parfum murahan yang kau semprotkan ke seragam sombongmu itu. Darah yang menetes dari kakinya jauh lebih berharga dari silsilah keturunanmu. Pemuda yang kau sebut sampah itu telah merelakan tulang rusuknya diremukan agar bayiku tidak merasakan benturan sedikitpun. Dan kau dengan otak kerdilmu berani meludahinya. Bramanto tersentak hebat seakan baru saja disambar petir tak kasat mata. Mulutnya membuka dan menutup seperti ikan yang kehabisan oksigen di daratan, tak mampu merangkai satu suku kata pun untuk membela diri. Kau tidak hanya memukul seorang gelandangan siang ini, Bramanto, lanjut Adhitama, kali ini suaranya sedikit menanjak, bergetar oleh amarah yang tertahan di kerongkongan. Ia mencondongkan tubuhnya, memastikan setiap silabel yang diucapkannya terukir abadi di otak sang penyiksa. Kau baru saja menyiksa dewa penolong keluargaku. Kau telah mencoba membunuh pahlawan yang menyelamatkan duniaku dari kehancuran. Dan untuk dosa itu, kau tidak akan hanya kehilangan pekerjaanmu. Adhitama menegakkan kembali tubuhnya, melepaskan pandangannya dari Bramanto, dan menoleh ke arah komandan tim keamanan pribadinya yang langsung siaga satu langkah di belakangnya. Tahan bajingan ini. Jangan biarkan dia mati. Jangan biarkan dia pingsan. Pastikan matanya tetap terbuka untuk melihat bagaimana aku akan menghancurkan hidupnya hingga ke akar-akarnya. Perintah sang konglomerat dengan nada final yang tak bisa diganggu-gugat. Dua orang pria berjas hitam berotot baja langsung bergerak secepat kilat, mencengkeram bahu Bramanto dan mengunci lengannya ke belakang dengan teknik kuncian mematikan, mengabaikan jeritan kesakitan pria bopeng tersebut. Sementara itu, di sudut pelataran, Suster Nisa yang sedari tadi ditahan oleh satpam bawahan Bramanto akhirnya dilepaskan. Dua satpam pengecut itu melangkah mundur ketakutan, tak berani menatap mata bos besar mereka. Bebas dari cengkeraman, Nisa langsung berlari kencang menerjang aspal, menjatuhkan dirinya di samping tubuh Bara yang masih tak sadarkan diri. Ia menangis histeris, merobek ujung seragam putihnya sendiri yang masih bernoda darah, lalu menggunakannya untuk menekan luka di kepala Bara dengan tangan yang gemetar hebat. Melihat ketulusan dan kepanikan gadis berseragam perawat itu, tatapan dingin Adhitama perlahan melembut. Ia menyadari bahwa di tengah lautan manusia arogan dan para penjaga keamanan yang buta nurani, hanya ada satu malaikat berseragam yang berusaha membela sang pahlawan. Adhitama segera menekan alat komunikasi di pergelangan tangannya. Keluarkan tim medis VVIP terbaik kita. Bawa pemuda ini ke kamar operasi Presidential Suite. Gunakan seluruh peralatan dan darah yang ada di rumah sakit ini. Kalau jantungnya sampai berhenti berdetak walau sedetik saja, aku akan membakar rumah sakit ini rata dengan tanah. Perintah Adhitama menggema, menjadi prolog bagi sebuah kebangkitan terbesar yang akan merubah nasib Bara dan Nisa untuk selamanya. Waktu berputar dengan kejam bagi mereka yang sombong, namun menenun takdir seindah sutra bagi mereka yang tulus. Tepat 1 bulan sejak insiden berdarah di pelataran aspal Medika Utama yang mengguncang jagat maya, roda kehidupan telah berputar 180 derajat, membalikan kasta dan menghancurkan setiap ilusi keangkuhan. Jauh di sudut tergelap ibu kota, di balik jeruji besi berkarat lembaga pemasyarakatan dengan tingkat keamanan maksimum, meringkuk sesosok bayangan manusia yang telah kehilangan seluruh kewarasannya. Ruang sel berukuran 2x2 meter itu berbau pesing bercampur anyir kelembapan, sangat kontras dengan aroma mask mahal dan pendingin ruangan sentral yang dulu selalu memanjakannya. Bayangan itu adalah Bramanto. Tidak ada lagi seragam safari biru ketat dengan lencana perak mengkilap. Yang tersisa hanyalah seragam tahanan berwarna oranye kusam yang kedodoran di tubuhnya yang kini kurus kering. Rambutnya yang dulu selalu disisir klimis menggunakan pomade tebal, kini rontok dan dipenuhi ketombe, menutupi wajah bopengnya yang terus menatap lantai semen dengan tatapan kosong nan gila. Tim pengacara kelas Wahid bayaran Bapak Adhitama tidak memberikan sedikit pun celah napas bagi mantan kepala keamanan itu. Dengan kekuatan uang dan bukti rekaman yang tak terbantahkan, Bramanto dihantam dengan pasal berlapis yang meremukan hidupnya hingga menjadi debu. Mulai dari penganiayaan berat berencana, pencemaran nama baik, penyiksaan anak di bawah umur, hingga konspirasi percobaan pembunuhan. Sang algojo jalanan yang dulu merasa bisa menginjak-injak manusia miskin dengan ujung sepatu bot bajanya itu, kini divonis 20 tahun kurungan tanpa remisi di blok isolasi yang dihuni oleh para pembunuh berdarah dingin. Saat malam tiba dan angin dingin menusuk tulang-tulangnya yang rematik di lantai tanpa alas, Bramanto kerap menjerit histeris sambil memukuli kepalanya sendiri ke dinding sel,
dihantui oleh senyum sinisnya sendiri saat meludahi pemuda lusuh yang ternyata adalah dewa pembawa kiamat bagi karir dan kehidupannya. Sangat kontras dengan neraka yang menelan Bramanto, kemewahan absolut tengah berpendar menyilaukan mata di Grand Ballroom Menara Adhitama. Lampu gantung kristal bohemian seberat 1 ton membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan berlapis marmer Carrara, menyambut ratusan awak media nasional dan internasional, serta deretan petinggi perusahaan raksasa yang hadir dengan pakaian terbaik mereka. Di barisan paling depan, duduk seorang wanita muda yang auranya memancarkan keanggunan seorang ratu, meski senyumnya tetap selembut sutra. Ia adalah Nisa. Seragam perawat magang yang kebesaran dan sering ternoda darah itu telah lama dimuseumkan. Kini, tubuh mungilnya dibalut oleh setelan blazer rancangan desainer ternama dari Paris, dipadukan dengan mutiara asli Tahiti yang melingkar indah di lehernya. Bapak Adhitama tidak hanya membayar lunas tunggakan kos dan biaya rumah sakit Ibunda Nisa, namun sang konglomerat telah membeli seluruh gedung apartemen elit di pusat kota dan menghadiahkan 1 lantai penthouse secara eksklusif untuk perawat berhati malaikat itu. Lebih dari itu, karena ketulusannya yang rela mengorbankan sisa uang terakhir demi nyawa sang bayi tanpa memandang kasta, Nisa diangkat secara resmi menjadi Direktur Operasional Utama Yayasan Amal Medis Adhitama. Ia kini memiliki fasilitas VVIP tanpa batas, memegang kendali atas dana triliunan rupiah untuk membantu pasien miskin di seluruh penjuru negeri, memastikan tidak akan ada lagi bara-bara lain yang ditendang dari rumah sakit hanya karena bau badan mereka. Riuh kilatan lampu kamera tiba-tiba menghentak ruangan bak badai blitz, saat Bapak Adhitama melangkah tegap menuju podium utama yang terbuat dari kaca solid. Wajah sang raja bisnis tidak lagi pucat dan dihiasi urat kelelahan. Ia tampak kembali pada puncak kekuasaannya, memancarkan wibawa absolut yang mampu membungkam ruangan sebesar itu hanya dengan 1 tarikan napas. Ia menatap ribuan pasang mata yang menanti di depannya, lalu mencondongkan tubuh ke mikrofon emas. Suaranya yang berat dan menggema merambat melalui pengeras suara kelas dunia. 1 bulan yang lalu, dunia ini memperlihatkan sisi paling menjijikkan dari keangkuhan manusia. Anak saya, pewaris tunggal kerajaan bisnis ini, nyaris kehilangan nyawanya di tangan orang-orang berseragam yang merasa diri mereka suci, hanya karena penolongnya tidak mengenakan jas sutra, ucap Adhitama dengan nada yang menggetarkan tulang rusuk siapapun yang mendengarnya, menahan jeda dramatis yang membuat suasana ballroom hening mencekam. Namun, hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk meratapi kehancuran, melainkan untuk mengumumkan sebuah kelahiran baru. Hari ini, keluarga Adhitama tidak hanya menyambut kembalinya putra kandung kami, tetapi juga meresmikan putra sulung kami yang baru, sang pelindung absolut klan Adhitama. Pintu kayu mahoni raksasa setinggi 5 meter di sisi kanan panggung perlahan bergeser terbuka, diiringi alunan instrumen orkestra yang sangat megah dan menggugah jiwa. Dari balik pintu itu, melangkahlah sesosok pemuda yang penampilannya sukses membuat seluruh sosialita dan pengusaha di ruangan itu menahan napas saking terpesonanya. Pemuda itu adalah Bara. Tidak ada lagi kaos partai lusuh yang sobek berlumuran darah dan oli. Tubuh tegapnya yang telah pulih sempurna kini dibalut oleh setelan jas bespoke berlapis sutra berwarna biru dongker yang dijahit khusus dengan tangan oleh penjahit terbaik Milan. Kaki yang dulu hancur berdarah karena berjalan di aspal tanpa alas, kini dibungkus oleh sepatu kulit Oxford yang disemir mengkilat layaknya cermin. Rambut kasarnya telah ditata dengan gaya klasik yang mempertegas rahang tajamnya. Aroma masam dari keringat dan aspal jalanan telah menguap, digantikan oleh wangi maskulin ember dan cedar wood dari parfum eksklusif yang harganya setara dengan sebuah mobil mewah. Meski penampilannya telah berubah bak seorang pangeran dari negeri dongeng, sorot mata Bara tidak pernah berubah. Mata elang itu tetap tajam, stoik, dan menyimpan ketenangan samudra dalam dari seorang penyintas jalanan yang telah menelan seluruh kepahitan dunia. Di lengan kirinya yang kokoh, Bara menggendong sang bayi pewaris triliunan rupiah yang kini tampak sangat gemuk, sehat, dan tertawa riang mengenakan setelan tuxedo miniatur. Bara berjalan dengan wibawa yang tak bisa diajarkan oleh sekolah kepribadian manapun, melainkan ditempa oleh kerasnya kehidupan. Luka memar di ujung bibirnya mungkin telah memudar, namun buku-buku jarinya yang masih menyisakan sedikit tekstur kapalan menjadi medali kehormatan abadi bahwa tangan itulah yang pernah memetik gitar karatan untuk menyambung nyawa sang adik. Bara melangkah ke tengah panggung, berdiri di samping Bapak Adhitama yang langsung merangkul bahu pemuda itu dengan kebanggaan seorang ayah yang seutuhnya. Bayi di gendongan Bara menggeliat pelan, lalu jari-jarinya yang mungil terulur, menggenggam erat telunjuk Bara dengan penuh kehangatan, seolah mengenali detak jantung penyelamatnya di malam badai yang membeku itu. Kilatan lampu kamera kembali meledak membabi buta,
mengabadikan momen bersejarah ketika seorang pengamen jalanan yang pernah dianggap lebih rendah dari sampah, kini dinobatkan sebagai penguasa baru yang duduk di atas singgasana emas. Sambil menatap lautan manusia di depannya, Bara mengukir seulas senyum tipis yang syarat akan makna. Di dalam relung hatinya yang paling sunyi, ia berbisik kepada takdir yang telah membawanya sejauh ini. Roda itu benar-benar telah berputar. Kepedihan, rasa lapar, dan setiap tetes darah yang ia tumpahkan di atas aspal mendidih itu telah lunas terbayar. Dendam terbaik bukanlah dengan menghancurkan mereka yang menghinamu, melainkan dengan berdiri di puncak dunia sambil memeluk jiwa yang kau selamatkan, membiarkan orang-orang yang dulu membuang muka kini harus mendongak hingga leher mereka patah hanya untuk melihat bayanganmu. Dan di atas panggung kemegahan itu, sang legenda jalanan yang menyamar dalam kelembutan nurani telah membuktikan satu hukum mutlak semesta, bahwa emas murni tidak akan pernah berubah menjadi kuningan, sekalipun ia harus dilemparkan ke dalam lautan lumpur yang paling kotor.